ini Pramono Anung Rano Karno sah menjadi pemimpin Jakarta. Hal ini ditandai dengan adanya agenda rapat pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2024-2029 oleh KPU Jakarta. Dalam kesempatannya, Pramono mengatakan jika pihaknya merasa bersyukur hingga dirinya bisa sampai di tahap ini. Kini, keduanya sudah dinanti PR besar sebagai pemimpin Jakarta. Baik permasalahan yang belum tuntas hingga realisasi janji keduanya saat kampanye. Lalu, apa saja kebijakan yang sudah disiapkan oleh Pramono Rano? Sesulit apa tantangan yang akan dihadapi mereka dalam mengurus Jakarta? Menghadirkan Andi Simarmata, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota dalam editorial review. Beralih ke Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Detik Sore akan mengulas lebih dalam peristiwa bangunan RSUD Kertasono yang dialihfungsikan sebagai tempat karaoke. Selain itu, kami juga akan mengulas perkembangan kasus pelecehan seksual yang dilakukan pria difabel bernama Iwayan Agus Suwartama di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ikuti liputan lengkapnya bersama jurnalis Detikcom hanya di Indonesia Detik ini. Dalam rangka memperingati Hari Gerakan Sejuta Pohon, Detik Sore akan menghadirkan Direktur Eksekutif Hutan Itu Indonesia. Elis Utami menjadi sosok inspiratif dari generasi muda yang memiliki kepedulian lebih terhadap hutan di Indonesia. Semuanya ada di Sunset Talk jelang matahari terbenam nanti. Ikuti terus berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru soal pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sekarang, mari kita sambut host kita Brilian Fandiansa dan Pocut Kamarau. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Yeay, selamat datang di Detik Sore. Hore. Hari ini sampai jam 6 nanti bakalan ditemenin sama Pocut dan Brilian Fandiansa. yeay. Mas Yansa, Apa? jangan kita kayak jatuhnya kayak mau berantem ya. Gimana? Ini Apa? nggak pertama kali kan Mas Yansa Pertama kali duduk di coy. sini? Pertama kali. Sebenarnya hampir kejadian kayak gini, cuman waktu itu ada si Eiza. Oke. Jadi kalian cewek-cewek. Oh gitu. Begitulah. Oke, baik. Nah, sekarang perasaannya kayak gimana akhirnya duduk di sini? Oh, Boleh, boleh. Iya. Maaf, belum biasa. Biasanya kan langsung ngadep-ngadep. dong nih siapa nih? Iya, diperkenalkan dulu dong dirinya sebagai apa? Saya Yansa. Biasanya. Saya Yansa penggantinya Edo dan Afif nanti ya. Nanti kalau misalnya nanti kalau ternyata saya nyaman, saya akan terus-terusan di sini, guys. Oke, di notes ya. Coba ya di notes ya. Iya. Besok lagi kan? Jangan buat saya nyaman, guys. Oh, oke, nggak Berbahaya. baik ya. Buat nyaman. Oke. Tapi Mas Yansa, Mas Yansa tuh pegunda Apple bukan sih? Oh, ini mau langsung ini ya? Oh, mau langsung ya? Ada gimmicknya. Oh, ini mau ngomong bahas. Oh, mau bahas Apple. Oke. Dari sini. Coba. Kamu apa namanya? Kalau tahun baru apa yang baru, Cut? Ya, dari situ, Cut. Iya. Kalau aku yang nanya nih ya. Iya. Kalau tahun baru kamu apa yang baru, Mas? Apa ya? Enggak ada. Masa sih? Enggak ada. Cinta enggak? Enggak, aku sedih banget. Oh. Ini arahnya mau kemana? Enggak ada. Hah, emang bapak-bapak beda ya. Tapi Mas Yansa pengguna Apple enggak? Atau kayak apapun yang Apple lah? Oh iya, jadi apa? Jangan apa? Jangan ke laptop mulu matanya. Oh, iya. Yuk, bisa yuk. Ya, makasih ya. Boleh dijawab nggak pertanyaannya? Oh iya. Maaf. Jadi saya itu pengguna Apple Oke. sampai generasi 4S. Udah lama banget. 4S Iya. tuh tahun berapa ya kira-kira? 2012 apa? 2012. Oke. Jadi saya merasa kayaknya nggak nyamannya pakai Apple. Tapi ini inilah ya. Ini apa namanya? Pengecualian lah ya, karena biar keren, biar nongkrong di Oh kafe. benar, beda ya. Ada stratanya.
gitu ya. Soalnya ini izin edar produk Apple itu terancam dicabut jika tidak patuh aturan investasi. Kenapa tuh Cut? Gitu. Jadi katanya nih sertifikat tingkat komponen dalam negeri Apple terancam dicabut nih Detikers. Nah, kalau ini terjadi maka penjualan semua produk Apple di Indonesia harus berhenti semuanya. Jadi harus dijual nggak punyamu nanti. Takutnya after salesnya bahaya. Enggak, tapi dikip aja nggak sih? Siapa tahu langka. Bener gak? Makin langka, makin mahal jatuhnya gitu. Gitu ya. Jadi sanksi tersebut mengacu peraturan Menteri Perindustrian nomor 29 tahun 2017 merujuk pasal 59 Permen-Perin 29 2017 diatur sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat TKDN gitu. Jadi bakalan dicabut nih sertifikat TKDN-nya gitu katanya. Cuman sayang banget sih karena di Indonesia itu banyak banget pengguna Apple kan. Berapa tuh Cut? Jumlahnya Cut? Jumlahnya Nggak ada ya. agak sulit ya. Tapi kalau misalkan dari hasil Anabel gue nih Mas ya, pengguna Apple tuh hampir mungkin 88%. Kenapa? Karena walaupun handphonenya bukan Apple, mungkin laptopnya, mungkin komputernya, mungkin pakai iMac, mungkin jamnya, atau mungkin apanya lah produk Apple. Karena ini kan bakalan semuanya loh. Nih dari informasi yang kita dapatkan nih dari informasi yang sumbernya nggak perlu kita ceritakan tapi cukup oke lah. Oke. Bisa dipercaya. Pengguna mencapai 209 juta pada 2023. Oh wow, berapa persen tuh 209 juta ini? Wah berapa ya? Oh, ini kita berapa sih? Ya 10% Ini kita- kali ya, ada lah ya. Masa sih 10% doang? Enggak ya? Enggak, Ya, ada soalnya banyak lah ya. sekarang tuh Apple tuh di anak-anak sekolahan aja tuh udah mulai pakai. Mohon maaf itu di mana? Mohon maaf dilang di mana? Di Jakarta. Oh, Di di Jakarta Jakarta, gitu. ya. Suka lihat nggak sih anak-anak SD? Mohon maaf handphonenya sama kita. Oh. Kayak ih, Anak siapa sama, itu Cut? Anak siapa itu mungkin anak-anak di sekolah internasional ya kan gitu, internasional gitu. Jadi sayang banget ya, semoga Apple tetap berada di sini ya karena kan salah satu yang lumayan apa ya, lumayan penting loh Apple itu- untuk itu lifestyle kita. Dari suara ini ya, suara konsumen pengen tetap ada ya. Pingin lah. Cuman kalau dari sisi pemerintah itu mereka merasa nggak fair. Oke. Dengan sekian belas triliun yang masuk itu dianggap kurang nih, paling cuman habis buat beli 17 triliun misalnya. Habis buat bikin pabriknya, izin-izinnya apa segala macam, Iya, terus iya. nanti jumlah pegawainya cuman berapa, akan berjalan berapa tahun, itu nggak akan dilihat sebagai sesuatu yang cukup besar dan sustain gitu. I see. Makanya ini masih dalam proses tawar-tawaran. Oke, lagi masih Begitu. proses berdiskusi ya bagaimana baiknya untuk kedua belah pihak kan berarti. I see. Ya. Dan ini nih ada nih satu nih Trump nih mau mengumumkan darurat ekonomi buat terapkan tarif impor. Iya nggak tuh? Iya Sebenarnya, kan? Iya sih. Aku nggak tahu sih kalau yang ini ya. Cuman lebih ke semua orang akan nih, misalnya Trump kan inaugurasinya akan di pertengahan bulan ini. Iya. Jadi dia mempersiapkan dulu kira-kira apa nih yang membuat dia merasa aman saat dia akan menjabat nanti. Apa yang bisa piranti-piranti apa yang bisa dimainkan untuk nanti Trump ini kira-kira ini bisa buat jadi penyelamat untuk ini jadi ancaman nih buat negara apa nih kira-kira yang dimainin. Jadi pas dia nanti dia menjabat langsung lancar. Oh gitu. Udah Gitu. ada ya strategi-strateginya ya. Dan ini juga diskusinya itu nggak cuma dari Trump tiba-tiba ada, tapi dia udah melewati beberapa kali masa ngobrol sama penasihat-penasihatnya gitu. Kalau di sini sebutkan sedang mengevaluasi kemungkinan penggunaan pasal 338 Undang-Undang Perdagangan AS yang memungkinkan presiden untuk mengenakan biaya baru atau tambahan terhadap negara-negara yang dianggap melakukan diskriminasi terhadap perdagangan AS tuh kan. Iya, iya. Makanya kalau AS kan dia super power nih, kalau dia posisinya nggak dominan dia akan cabut aja.
Iya, iya, iya. Ada Iya. kaitannya enggak nih jangan-jangan sama Apple? Jangan-jangan. Jangan-jangan sih ada sih. Do not nih jangan-jangan. Donat ya. Bener. Ih, donat enaknya tuh ngomongnya. Donat jangan-jangan berhubungan ya kan, siapa tahu emang berhubungan karena kan Apple juga dari sana kan. Siapa tahu ada kasak kusuk dari sana kan, kita nggak pernah tahu juga kan, siapalah kita manusia biasa, rakyat biasa ya kan, hanya serpihan debu gitu. Ini enggak di patah. Enggak ada di sambernya. Wah, aku excited sendiri, guys. Tapi mungkin ini kan Trump kan mengatur strategi pas dia naik. Berarti udah lancar jaya ya kan. Nah, nanti juga kan kita juga mau ngebahas strategi-strategi nih ya dan janji-janji yang akan siapa ayo. Selain si Trump ini yang minggu depan akan diinaugurasi, hari ini Cut. Iya kan. Ada yang diinaugurasi. Beliau adalah siapa Cut? Nih ada suka gitu nih. Ada Pramono Anung gitu. Nomor urut berapa dia Cut waktu? Nomor urut 1. 3 apa 1 sih? 3. Pokoknya ganjil. Soalnya gue inget ganjil soalnya. Nah, iya ganjil Bukan pilihannya genap. antara 1 dan 3. Iya kan benar kan, yang Nomor penting 2 ganjil. siapa? Nomor 2 saya ingat. Saya ingat mukanya, Pak. Oh, iya. Saya ada foto bareng Pak kebetulan. Oh, Gitu. Jadi itu kita bakalan ngebahas tentang transportasi nih, karena emang itu kan adalah salah satu permasalahan di Jakarta ini, transportasi. Karena kemacetan tuh udah parah banget. Jujur hari ini kalau misalkan Detikers hari ini tuh semacet itu, banyak banget orang-orang di sosial media gue nih Mas, itu ngepost kayak hari ini tuh macet banget loh. Gitu. Hari ini doang atau emang hari ini tiap kali macetnya macet? lebih parah karena hari ini itu hujan, pagi-pagi tuh udah hujan. Nah, coba bayangin ya kan, kalau misalkan besok hujan lagi, besok hujan lagi, banjir, kayak gimana macetnya? Lebih parah kan? Betul, berarti ada kaitannya antara banjir dan macet. Iya. Penanggulangan banjir artinya sedikit menanggulangi macet. Betul, sedikit, tetap aja. Cuman kan dengan banyaknya kendaraan di sini kan kayak gimana ya? Karena semua orang kan punya mobil, punya motor. Nah, itu nanti harusnya ada kebijakan turunan tuh. Siapa tahu ada gitu. Kalau dulu kan sempat ada wacana ERP, electronic pricing, P-nya apa? P-nya kan pricing tuh tadi. Oh iya, electronic air pricing. R-nya tuh adalah Lupa. rule. Bukan, lupa. Ya itulah ERP, gitu. terus ada aturan rencana wacana soal misalnya mau beli mobil nih, harus punya garasi dulu. Oh ya itu penting loh. Kamu punya garasi nggak? Punya kebetulan. Di antara 2 pohon kiri kanan rumahmu itu. Kebetulan ada. Makasih ya Mas Yansa ya. Ya. Kebetulan ada, tapi ya itu penting karena tuh banyak banget yang parkir di pinggir jalan. Dan itu mohon maaf bikin macet juga ya. Betul. Udahlah bikin macet, emang gak takut mobilnya lecet? Nah itu. Ya kan, asuransi jalan. Benar, bisa jualan juga tuh di Iya, situ. iya, Cuman iya, itu mesti ditanggulangi sih gitu. Betul. Ini berarti Sama ini pemimpin baru futuristik kita. banget ini artikel hari ini dari teman-teman Detik Sore. Oke. Ini kan yang nyebutin dia hari ini Pramono Anung sah menjadi pemimpin Jakarta periode 5 tahun mendatang. Terus dia masalahnya nggak cuman ingar-bingar hari ini doang, cuman setelah ingar-bingar hari ini dia akan menerima beban atau PR yang berat. Wow, gitu. iya betul. Betul. Nih di artikel ini diceritain nih, artikel menakar beban Pram dan Rano kala memimpin Jakarta, disebutin yang mungkin akan dikejar sama masyarakat itu adalah soal 21 poin janji Pramono waktu di dia kampanye. Itu ada 5 kategori itu katanya: kesehatan, ekonomi, pendidikan, olahraga hingga transportasi. Cuman dibilang di sini kalau transportasi itu yang paling yang paling banyak piranti-pirantinya. Oh iya benar-benar Gitu. ada perpanjangan rute MRT Tangsel dan Bekasi, perpanjang jalur MRT dari Monas ke JIS, Betul. perbanyak WFH untuk atasi macet. Nah, ini apakah ini nanti akan memperbaiki benang kusutnya transportasi di Jakarta? Kita akan bertemu dengan siapa, Cut? Ada Bapak Andi Simarmata, pengamat transportasi. Betul.
Oke, jadi emang nggak sabar banget sih. Tapi emang ini soalnya penting banget buat kita masyarakat nih di Jakarta, apalagi kita kan keluar sering banget ya. Macet tuh kayak mohon maaf tuh di jalan ini tuh harus ditanggulangi gimana pun caranya. Tapi dari kemarin kan juga emang sulit ya gitu ya. Sulit gitu. Jadi kita berharap pemimpin baru kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Semoga ya. Amin. 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 Gitu. Oke, kalau gitu nih ngomong-ngomong transportasi kan, berarti kita nanti juga penasaran nih NTMC itu lagi macet nggak ya? Ini kayaknya kalau jam seginian biasanya apa namanya jam segini NTMC. Iya. Kalau ternyata belum dikode sama teman-teman berarti NTMC-nya lagi kena macet nih kayaknya. Betul, belum nyampe, belum nyampe gitu. Soalnya, tapi beneran deh, hari ini tuh macet banget karena gue kesini tuh 45 menit. Beberapa temen yang naik koridor 13 Transjakarta itu terkena imbas macet dari kan koridor 13 ada jalur atasnya tuh, Iya, tapi iya. ada di jalur bawahnya juga sampai di ada Malik. Aha. Nah, di arah sana itu katanya ada kendala sehingga orang itu macet di jalur bawah. Gara-gara itu kayaknya bisnya nggak bisa putar balik tuh di Puri Beta. Oke. Gara-gara itu pengguna apa namanya Transjakarta hari ini yang khususnya di koridor 13 itu kena imbasnya. Separah itu ya. Kasian, tapi ya separah itu. Tapi kayaknya emang hujan pagi ini ngaruh deh. Dari semalam cut. Dari semalam ya? Oh iya, semalam hujannya sempat lumayan tuh. Petirnya gede banget, aku takut. Jujur iya. Oke. Ih, ini masih tahun baru gak sih? Ternyata enggak, itu petir ya gengs ya. Enaknya ngapain sih kalau malam-malam hujan-hujan? Tidur. Betul. Karena kan emang enak ya tidur dingin-dingin gitu. Coba kita tanya kalau Brigadir Ovel tadi malam pas hujan-hujan ngapain? Oke, mari kita hai. Brigadir Ovel. Halo, Pok Cut dan Yansa. Hai, apa kabarnya hari ini? Akhirnya kita bertemu wajah. Emang dari kemarin gak bertemu aja? Kan cuma denger suaraku doang paling. Oh iya benar-benar akhirnya ketemu ngeliat nih wajahnya Mas Yansa seperti ini nih. Iya, Gitu. jangan kecewa ya. Jangan kecewa ya. Oke, Brigadir Ovel tuh lagi ada di mana sekarang? Sekarang lagi ada di depan gerbang tol Cawang, Jalan MT Haryono. Oh, deket ya berarti dari sini. Oke, kalau gitu. Silakan laporannya. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Pocut dan Yansa di studio. Dan detikar saat ini saya Brigadir Ovelia tentu saja akan langsung melaporkan bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas untuk sore hari ini. Nampak di samping saya atau belakang saya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan untuk jalur tol dalam kota. Terlihat dari arah Cawang atau dari arah Bogor yang akan masuk ke arah Jakarta atau yang akan mengarah ke arah Semanggi. Nampaknya saat ini terlihat atau terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Yang normalnya bisa mencapai 60 km per jam untuk tol dalam kota, namun saat ini hanya berkisar kurang lebih rata-rata 10 hingga 15 km per jam. Didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, dan kami himbau bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk menjaga jarak aman. Sementara untuk arus lalu lintas sebaliknya dari arah Semanggi yang akan mengarah ke arah Cawang nampak kondusif, lancar dengan kecepatan kendaraan 60 km per jam. Begitupun terlihat untuk jalur arteri dari arah Semanggi mengarah ke arah Cawang, nampaknya juga masih kondusif normal. Dan terlihat untuk jalur arteri dari arah Bogor atau Cawang mengarah ke Semanggi, terlihat juga nampak relatif normal. Dan kami ingatkan bagi para pengendara, selain mengganggu konsentrasi saat mengemudi, tentunya menggunakan handphone bisa menjadi penyebab kecelakaan. Jika terbukti menggunakan HP Detikers, tentunya akan diancam dengan kurungan 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000. Untuk itu kami ingatkan untuk tidak menganggap remeh adalah akan berkendara. Dan bagi para penumpang atau pengendara motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI bisa dikenakan sanksi juga kurangan paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Detikers, mari selalu tetap tertib dalam berlalu lintas, bukan karena kita takut ditilang, tapi karena kita harus selamat sampai di tujuan.
Mari kita selalu utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Kita kembali ke rekan-rekan di studio. Silakan Pocut Stop. dan Yansa. Salam Stop presisi. pelanggaran, stop kecelakaan. Stop pelanggaran, stop Stop pelanggaran, kecelakaan. stop kecelakaan, keselamatan untuk Keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Wih, luar biasa. Baik, terima kasih Brigadir Ovel. Brigadir Ovel tadi malam hujan-hujan nggak di rumah? Kebetulan tadi malam saya tidur. Tuh kan, benar kan, Iya, tidur. iya, iya, Orang-orang iya, tidur, iya. kita semua emang tidur. Hujan-hujan paling enak tidur. Setuju Betul. gak Brigadir Ovel? Setuju. Ya udah, Oke. Brigadir Ovel nanti kayaknya sama BMKG dibilangin bakal hujan dan petir sampai tanggal 10. Jadi boleh tidur sampai tanggal 10 ya? Tidur lagi aja nanti Brigadir Ovel ya. Kayaknya hujan lagi. Oke, kalau gitu Ya udah, terima kita kasih ya. Terima kasih Brigadir Ovel. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sukses. Begitu. Nah ini kan kalau misalkan jalanan di Jakarta dan sekitarnya. Kalau misalkan sentimen market, sentimen pasar, Hubungannya. ya nggak apa-apa nggak Coba, sih? coba kita bikin Ya, gimmick. coba Kita bikin gimmick kita ya. bikin, kita Coba. bikin, Mulai. Oke. Nah, ini tadi kan rame nih. Mm-mm. Kencang banget perjalanan itu. Macet. Macet. Macet itu sebenarnya akan berpengaruh apa kalau misalnya petugas bukan petugas ya. Orang-orang yang bekerja di IHSG itu kena macet, itu efeknya apa? Oh iya, Iya. benar sih. Cuman untuk masuk ke sentimen pasarnya apa? Nah, Gimana? kita coba cari tahu nanti ke Mbak Sandra. Oh iya, boleh. Mendingan kita langsung lihat aja sentimen pasar hari ini. Silakan. Nah itu dia sentimen market hari ini. Dan seperti biasa kita nggak akan ngomong-ngomong ini berdua doang. Kita sudah bersama dengan Mbak Berinda Caroline Sandra Hai Mbak Sandra. dari Investasiku. Baru kan tadi mau bilang, kayaknya tadi kan abis ada di acara CNBC ya, kayaknya nggak bisa datang deh berdua aja. Wow, kita Jangan, kan Mbak. ngomongin ini berdua aja. Nanti kita akan diskusi dalam gelap, nggak tahu mau apa. Diskusi dalam gelap. Oke, ini kan berarti tapi udah jam 4 ya. Kita udah jam 4. Oh iya, udah close ya. Udah close. Nih, apa yang terjadi nih? Wow, apa yang terjadi? Mbak, cerita dong Mbak, kalau misalnya kayak gini tuh sebenarnya apa gitu? Apa yang terjadi dengan gambar ini misalnya? Boleh diceritain dulu nggak Mbak? Oke, kalau misalnya pergerakan harga kan biasanya standar ya, bukan standar sih maksudnya. Ilmu ekonomi ya, supply and demand. Semakin dia banyak yang ingin memiliki, ingin membeli, maka harga akan terdongkrak naik. Betul. Tapi semakin orang yang nggak pengen punya, pengennya dijualin terus, pengen dilepas, ya pasti harga akan bergerak turun ya. Kurang lebih itulah yang digambarkan grafik hari ini. Nah kalau hari ini kan berarti IHSG ditutupnya merah ya. Merah. Udah. ya. Meskipun hijau di awal ya. Iya, Iya. hijau di awal suka begitu ya. Padahal kan diprediksinya akan menguat nih. Mhm, Namun mhm. kenapa bisa tiba-tiba enggak jadi nih? Prediksinya miss hari ini. Nah kalau misalnya sebenarnya kemarin aku udah sounding juga sih untuk sepekan ini sepertinya IHSG itu akan sideways atau melemah Oke. terbatas gitu karena kan asing masih terus jualan. Iya. Sebenarnya data-data dari kita mostly bagus, Oke. cuman masih market tuh masih nunggu dari luar dari Amerika gitu. Oh, gitu. Apalagi data-data tuh banyak yang penting kayak kemarin ada data job opening ya. Jadi sebesar apa terbukanya lapangan pekerjaan. Tadinya market investor mengiranya itu akan menurun gitu kan. Analis-analis itu berkiranya akan berkurang. Katanya hasilnya bagus.
membaik gitu. Berarti kan kalau membaik otomatis suku bunga tuh nggak akan terlalu kenceng, nanti akan diturunin lagi gitu. Sentimen saat Trump ini mau inaugurasi ada hubungannya nggak Mbak? Iya, kalau itu pasti ada Oke. apalagi pelantikan Januari ya? Iya, Pelantikan tanggal belum 20 ya? ya. Iya, itu ditunggu-tunggu juga, Jangan-jangan ini masih akan terus Iya. terus melambat sampai nanti si Trump ketahuan nih mau ngapain nih gitu. Iya, bisa jadi karena kan menteri-menterinya belum semua diumumkan ya. Kalau kebijakan-kebijakannya sudah pada tahu ya, pasti dia terutama mau eh, berperang dagang lagi nih Iya. sama China. Terus Hmm. pajak dia mau untuk yang dalam negerinya dikurangin. Terus dia akan membuat Amerika great again yang udah pasti kan semua bisnis di dalam tuh akan dibesarkan gitu kan. Gitu. Nah, kita sebenarnya sih kita juga terkena dampaknya, tapi kita lebih besar terkena dampaknya itu dari China gitu. Nah, kalau ada perang dagang antara Amerika sama China, otomatis China kan juga pemasukannya akan berkurang, ekonomi akan Betul. melambat. Iya. Kalau ekonomi melambat, sedangkan mereka paling terbesar itu adalah ke kita itu adalah mereka ekspor tuh impor batu bara. Jadi kita yang ekspor batu bara terbesar. Nah, kalau dia aja terhambat berarti kan efek juga ke kita. Betul. Nah, intinya kalau misalnya HSG kita pengen naik itu balik lagi, kalau sekarang nih semua terdampak karena Amerika, jadi kesedot Iya. semua investor asing kita, kesedot semua ke sana gitu kan, karena balik lagi karena lebih menarik investasi di negeri, balik lagi karena mereka kan Trumpnya juga kan lagi pengen menaikkan ya Menaikkan PDB lagi ya. mereka ya gitu. Nah, untuk kita sendiri itu tergantung Indonesia nih, tergantung pemerintah kita nih gimana caranya supaya PDB kita bisa meningkat dengan mengandalkan apa yang kita punya. Kalau gitu. Indonesia kan terbaru kan soal dia masuk BRICS nih Mbak. Kalau Oh, sekarang iya. itu masih ada efek lanjutannya nggak sih sampai hari ini? BRICS sih belum sih ya, Belum ya? baru ini karena tadi juga habis pulang dari acara main ID ya, jadi ada dialog gitu, jadi mereka berbicara gimana sih supaya kita targetnya bisa 8% nih, mungkin enggak gitu kan, dan ternyata setelah melihat negara tetangga Vietnam tuh ada yang biasanya dia 5%, 3%, ternyata tahun 2022 kemarin mereka bisa cetak angka 8%. Terus Sektor apa aja 2024 yang dikebut sama Nah itu, ya jadi yang dibahas itu adalah gimana kita bisa mencapai nantinya 8% itu kita kita kan udah ada hilirisasi ya, karena kita sumber terbesarnya kan tambang ya, Iya. gitu, itu yang ekspor kita besar-besaran dan uang terbesar Indonesia tuh rata-rata dari situ. Nah kalau itu bisa jalan, terus ditambah lagi ekosistemnya juga jalan, kita selain hilirisasi kita juga mengembangin manufaktur industri di Indonesia. Oke. Dan terlebih penting itu adalah investasi. Jadi kita harus asing supaya investasi ke kita, bangun pabrik, otomatis kan pekerja-pekerja membuka lapangan pekerjaan, orang akan bekerja, ekonomi akan jalan, mereka akan konsumsi kayak gitu. Investasi yang seksi di Indonesia Mbak selain tambang? Yang- Kayaknya berkaitan dengan teknologi deh. Oh gitu, teknologi. Iya. EV udah pasti ya, electrical vehicle, karena kan mobil listrik mulai masuk gitu kan. Dan yang kita punya adalah kan tambang nikelnya ya, membikin baterainya gitu ya. Nah itu sama teknologi yang yang AI atau yang buat ke depan lah gitu, bisa sustain kayak gitu. Ya itulah keran investasinya harus dibuka. Cuman kendalanya masih banyak negara tuh menilai kita tuh investasi di Indonesia tuh ribet gitu. Makanya kalau di negara kita sendiri banyaknya investor asing itu investasinya ya di HSG, paper, aset, bukan investasi yang real, karena Oke. ya itu ribet, ntar urus administrasinya, yang ini kedalanya gitu-gitu. Kita termasuk yang susah lah dibandingin negara tetangga kita. Kenapa gitu ya Mbak ya? Mengapa ya? Ya Aku tapi juga itu tidak kan tahu. karena negara tetangga aja gak seribet kita, kenapa kita harus Iya. kayak itu kan buat kita Sebenarnya kita sebenarnya butuh kan, karena ya. kita butuh sebenarnya. Itu juga aku Mungkin tahu. ininya governance-nya lebih mature daripada kita, mungkin atau seperti apa. Mereka lebih compact atau segala macam kan. Kita Oh nggak tahu bisa juga. Dan di jadi. negara tadi yang disebut tuh lupa ya, di negara manapun mereka juga perkuat di divisi R&D-nya, research and development-nya. Jadi mereka juga banyak menyekolahkan anak-anak ke luar Oh, iya. negeri. Nanti mereka belajar ke sana, tapi Boleh balik pulang. lagi ke sini Oh, ngembangin. di sini malah nggak harus pulang tuh Mbak, Iya, katanya. itu dia makanya. Wah, kan. gimana itu? Aduh nih, mau kita maju ya.
Soalnya yang udah terlanjur Menuju keluar males 2045. males balik. Iya, lebih nyaman di sana. Betul kan biasanya memang lebih Iya, nyaman di iya, sana betul. gitu kan. Ya itu lagi caranya biar menarik ya. Iya Di sini dan kembangkan Indonesia kita tercinta. Oh. Iya. Mbak, tapi kira-kira apa yang bikin faktor-faktor yang paling kelihatan kalau misalnya nih sampai kan dibilang kalau sampai akhir sampai pekan ini akan terkoreksi terus gitu. Faktor apa aja Mbak yang kira-kira ini bakal Oh terkoreksi iya, lagi nih gitu. karena investor tuh masih menunggu data yang hari ini keluar tuh sebentar ya. Aku lupa. Data apa? Data Itu- apakah itu? Hari Ada ini yang data keluar apakah itu itu? ada data FOMC minutes dari Fed ya. Jadi dia datanya itu mendeklar akan setelah tahu data inflasinya around 2%. Jadi mereka kayaknya nggak akan tergesa-gesa untuk nurunin suku bunga dalam waktu dekat gitu. Jadi akan lebih memperketat kebijakan moneternya karena inflasi gitu. Dan targetnya kan Amerika tadinya kan mau 3 kali itu turunin suku bunga, terus berubah jadi 2 kali. Nah itu tuh sebenarnya bikin investor kecewa Oh iya. gitu. Iya, kalau misalnya suku bunganya terus ditahan, ya efek ke kita juga. Iya, Kita iya. juga efeknya pasti ke perbankan ya gitu kan. Iya, Suku iya. bunganya orang-orang yang mau kredit lending bunga lagi tinggi sehingga mereka akan takut. Dan sekarang aja misalnya mau nge-apply ke BRI juga untuk kita kredit dari dia satu dananya bukan dana ya, fee-nya tinggi gitu kan. Karena untuk supaya menghindari gagal bayar, karena banyak yang gagal bayar tuh setelah COVID kemarin. Terus udah gitu berjaga-jaga supaya nggak banyak yang default untuk kredit, jadi dia hanya orang-orang tertentu yang persyaratan tertentu gitu. Makanya juga harga BBRI itu berkurang salah satunya karena itu, karena semakin orang nggak bisa kredit karena bunganya fee-nya tinggi. Fee-nya tinggi, Kayak gitu, I beban see. biayanya yang tinggi. Kalau Mereka sentimen pasar Indonesia tuh overall gimana Mbak? kalau Indonesia sih sebenarnya so far so good. Buktinya hari ini tuh ada data indeks kepercayaan konsumen Indonesia tuh naik ya. Jadi level 127,7 dibandingin Desember lalu 125,9. Itu bagus gitu ya. Berarti kan konsumen kalau kita udah mau yakin akan kondisi ekonomi akan membaik gitu kan. Tapi yang belum bisa mendongkrak Belum IHSG, bisa ya. karena investor itu masih nunggu data hari Jumat ini nih, ada data non farm payroll itu Oke, juga cukup berarti penting. ini Masih hari-hari intens. penting nih besok Jumat nih. Iya, hari Besok Jumat ya. gitu. Wih. Jadi ya mungkin akan besok masih melemah. Besok masih melemah. Jadi apa yang harus dilakukan Mbak Iya. kalau misalnya besok melemah? Ngoleksi nggak sih? Ini saatnya? Wait and see dulu sih ya. Wait and see dulu, Kalau I mau see. ngoleksi ya boleh, tapi jangan sekali ini ya, dikit-dikit aja. dulu. Oke. Kira-kira Gitu. sektor apa nih yang bisa kira-kira kita koleksi? Karena kan masih ada besok nih. Iya, kalau Iya misalnya lihat dari beberapa hari terakhir itu yang naik tuh ada sektor kesehatan, sektor energi. Oke. Heeh. Kesehatan sama energi. Energi, iya, sama yang non cyclical seperti itu. Yang consumer, level consumer. Oke. Kalau kita lihat hari ini ya, coba yang hari ini ya. Hari ini Hari apaan tuh aja nih? sektornya yang memimpin adalah industrial. 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 Oke. Kemudian ada properti, kemudian ada finance. Oke. Nah, dengan adanya kan sekarang tuh lagi ada heboh banget virus-virus itu. Mungkin nggak sektor kesehatan tuh naik gara-gara itu, Mbak? Kayaknya virusnya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu yang Nggak terlalu ngefek. semenyeramkan COVID yang Aha. awal ya. Kayak Kayak pilek virus biasa gitu sih. flu Oh. biasa. Iya. Jadi nggak terlalu ini sih. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya? I Nggak see. terlalu Oke. berpengaruh. Gitu. Karena kan pas kemarin lihat ada virus itu, pas lihat harga pergerakan saham kayak rumah sakit, Heal gitu kan, atau yang Kalbe Pharma gitu kan, itu biasa aja pergerakannya. Nggak ada yang tiba-tiba naik kayak gitu. Bener-bener. Alright. Nih tapi jamu-jamu naik nih hari ini. Apa? Jamu. Kan kesehatan. Iya sehat, betul. Iya. Tapi kayak ini orang-orang jadi mungkin memilih kayak ini minum jamu aja kali ya gitu. Iya. Oh iya Iya benar, kan, bisa biar jadi. kayak vitamin lah Ah, gitu ya. jadi Coba biar nggak gampang dibilangin ke sakit. Edo. Edo, jangan lupa minum apa? Jamu. Jangan jamu kuat. Tapi nggak apa-apa jamu kuat aja. Biar kuat, kuat, dia Iya, akan benar, menghadapi harus sakitnya. berstamina, betul. Benar. Penyakit go Ah, away. biar penyakit go, benar bagus tuh. Oke.
Nah, oke, kalau mau berinvestasi kita harus investasi kemana nih? Investasiku. Karena apa? Karena mendapatkan cashback point. Wow. Yang bisa dipakai di mana? Di mana? Di Cafe Bean. Oke, banyak Baskin deh Robbins, pokoknya ya ya. kan. Mas Itu Yansa bisa bisa nih ngejawab semuanya. Bisa Iya, dipakai iya. di mana Mas Yansa? Di Coffee Bean. Kan tadi udah. Oh, Tadi. iya. Coba yang lain. Di seluruh gerai yang terhubung sama apa sih Mbak namanya? City Corp, City MC Corp. Point. Oh iya, Iya, City City Corp. Gitu. Maaf ya. Ya. Lupa kerja di mana. kayaknya. Dia lagi amnesia, lagi pusing kayak lagi deg-degan banget kayak yuk break yuk gitu. Boleh nafas dikit yuk break yuk gitu. Lagi kayak gitu. Oh Mbak, gimana? Ada yang mau disampaikan lagi Mbak untuk pasar hari ini Mbak? Udah sih ya, kita Udah, kalau Bang. misalnya mau invest ya wait and see aja. Tapi Wait kalau and see, misalnya oke. yang mau jangka panjang banget ya itu bisa nggak apa-apa cicil saham perbankan kayak BCA, BRI gitu. Oh iya. It's okay. Karena kan dalam ini kan sebenarnya sentimennya karena sentimen global bukan sentimen si perusahaannya memburuk gitu kan. Jadi kalau Iya. untuk jangka panjang masih oke. Masih Tapi oke. kalau mau wait and see juga nggak apa-apa gitu. Bisa tunggu sambil nunggu ya mungkin taruh dulu uangnya bisa di reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang kayak gitu sampai pasar saham udah mulai membaik baru deh masukin lagi gitu. Emang harus ada strateginya ya. Iya betul. Iya, gitu. benar. Karena soalnya kalau misalkan gak dimasukin kemanapun takutnya Iya. iya kan. Iya, bener, check out. Check Kemarin out udah biasanya. diceritain juga tuh sama Pak Firman kemarin. Apa tuh? apa? Jangan menggunakan uang sisa untuk investasi. Oh, Oh, iya. Jangan sisa dulu Jangan baru sisa dulu, investasi. ya. Kumpulin dulu sisa. Ini bakal sisa segini nih, Heeh. habisin. Oh, Biar nggak bersisa. Iya. bener-bener. Soalnya kadang-kadang uang sisa jadinya Tapi check out. pastiin dulu. Check out. Pastiin. Cicilannya udah selesai dulu ya. Bener-bener. Semuanya harus tenang baru. Iya, ya kan? iya, Itu yang iya, paling iya, penting, iya. gengs Betul, gitu. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mbak Sandra ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Mas Andra. Semoga kita tidak bertemu di depan layar lagi. Gak apa-apa loh padahal jadi Iya loh. suasana baru. gitu Suasana ya. baru kan, iya kan, kita bener-bener vibes-nya baru kan, Iya. baru pertama kali dapat vibes yang seperti ini luar biasa. Makasih Mas Yansa. Di komplimen loh dia. Padahal tapi kayak gitu. Kan besok kita bakalan ketemu lagi masih ngobrolin besok hari Jumat hari terakhir Oh iya, berarti ya betul, kan. hari Jumat Siapa ya. tahu kan ada sesuatu yang dar-der-dor. Siapa tahu kan kita nggak pernah tahu plot twistnya Siapa ya tahu kan. ada miracle di Januari. Iya, Iya siapa tahu ada berita kan. apa yang Heeh. bikin kita terkejut. Iya kan. Yang kaget. Oke. Kalau gitu terima Kaget kasih banyak. Membahagiakan ya harusnya ya. Harus boleh nggak kaget sedih, nggak kaget Iya. membahagiakan ya. 2025 ayo kita bahagia bersama. Iya. Itu tagline-nya ya. 2025 ayo kita bahagia, Bahagia bersama. bersama. Iya kan. Oke, kalau gitu makasih Mbak Sandra. Thank you. Nah, oke nih, kita bakalan break dulu karena abis ini kita mau ngebahas apa nih Mas Yansa? Membahas tentang yang tadi yang soal Pramono Rano, dia punya PR banyak. Bersama siapa Pak Cut? Bersama Mas Andi Simarmata. Wah, keren sekali. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak Ya, cuma hore. Yeay, masih di Detik Sore. Enggak cuma hore. Hore. Yeay. Seperti yang sudah kita janjikan tadi ya, kita akan membahas tentang PR nih, Pramrano ini. Ntar dari kamu dulu deh Cut. Kan kamu Oke. berapa tahun kamu di Jakarta? 32 tahun. Apa yang kamu rasakan dari dekade ke dekade? Soal kita ngomongin transportasi dulu deh. Nanti Oke. soalnya kan ini sama Pak Andi Simarmata. Oke. Jujur ya kalau masalah transportasi itu ngerasanya gue sekarang mohon maaf deket aja jadi jauh. Kenapa? Karena Dekat jadi macet lama Mbak. maksudnya. Jadi jauh rasanya kan. Oh iya. Kayak ya ampun ini mendingan ke Bogor sekalian. Jadi jujur gue sekarang tuh lebih mendingan yang jauh sekalian. Berasa kan jauhnya. Naik tol. Oh, ke rumahku aja jauh. Oh bertamu gitu loh. Jadi makin lama tuh emang kayak makin padet banget. Terus jujur ya kan banyak yang ya udah naik transportasi umum aja. Nah ini salah satu kenapa mungkin gue naik transportasi umum. Tapi yang online. Kenapa enggak? Karena gue tuh pernah punya pengalaman naik transportasi umum itu bener-bener sesek banget yang kayak nggak bisa. Berarti kurang ininya. Iya gitu Oke. dan pada saat itu nggak terlalu tertib karena banyak orang tuh udah dorong-dorongan dan lain-lain gitu. Jadi Untuk mungkin menuju ke titik kamu naiknya juga susah ya? susah karena emang harus jalan.
jalannya pun jauh. Itu yang bikin males. Jadi banyak banget alasan-alasan kenapa kayak kok nggak naik ini sih, kok nggak naik ini. Banyak banget, nggak cuman sesimpel kayak iya langsung nyampe, nggak kena macet. Namun banyak banget faktor-faktor tambahan yang bikin jadi kayak kita consider lagi deh, kita naik nggak gitu. Nah, itu kan kalau dari kita sebagai orang awam Iya. Nanti coba kita bertanya langsung pada ahlinya. Wih, betul. Kita sudah bergabung dengan Bapak Andi Simarmata. Sudah ya? Sudah. Baik, mari. Kita akan nantikan dengan halo Pak Andi Simarmata. Pak, Halo, selamat Pak. Halo, sore, Yan. Pak. Halo, Cut. Ya, Lama Hai, ketemu, Pak. Pak. sehat. ya, selamat sore warga Jakarta. Wih, selamat sore warga Jakarta. Gimana Pak? Kemarin pas nggak ininya pilihannya? Pilihannya apakah Nah. pas? Wih. No komen lah kalau itu. Komen lah. Oke. Pak, Oke. kalau dari Bapak sendiri Pak, kita tadi kan lagi ngomongin soal sebenarnya PR-nya tuh banyak. Cuman Iya. kita pengen ngambil satu sisi dari sisi transportasi nih Pak. Kalau dari menurut Bapak nih, kira-kira bebannya itu udah segede apa nih nanti bebannya gubernur baru ini Pak terkait masalah Ya. transportasi? Mhm. Ya, jadi kan itu ada di keempatnya Pak Pram ya. Ya. Salah satu solusinya kan TOD itu. Tapi sebelum cerita ke TOD-nya mungkin ada baiknya kita ngobrol dikit tentang tadi yang curhat makin jauh tadi ya. Ya. Iya, Di- boleh, tadi ya. boleh. Jadi sebenarnya di konsep perkotaan itu ada istilah metabolisme. Jadi kayak badan kita lah. Jadi Oke. transportasi itu yang penting lancar aliran orang dan barang. Mhm. Persoalan kita itu karena ketergantungan sama Jakarta tinggi sehingga alirannya memusat semua ke Jakarta. Nah, dan Oke. kalian bayangkan itu melibatkan 30 juta orang. Iya. Ya, Jabodetabek. Ya. Nah, itu yang membuat mau tidak mau harus pakai angkutan umum massal. Mhm. Jadi bukan hanya angkutan umum saja, tapi ada massal. Kita udah punya MRT, kita punya LRT, punya BRT, dan tinggal masalah connectivity-nya. Jadi transit time-nya itu kalau bisa jangan lama. Makanya Cut tadi lebih senang pakai online, Mhm. karena dia kalau mau naik misalnya dari Bogor, dia harus transit di misalnya Manggarai, Aha. udah banyak cerita-cerita horornya kan, Iya, betul. masuk lagi ke Blora, lama lagi gitu ya, dan belum tentu single payment kan, Betul. harusnya bisa saat single payment sehingga orang mulai terbiasa, oh ternyata mudah, ternyata nggak lama gitu, dan itu PR-nya, sehingga dalam 5 tahun sebenarnya kita harapkan ada peralihan. Mhm. Kayak Cut tadi dari kendaraan pribadi, dari kendaraan online ke angkutan umum massal. Tentu memang ada pembenahan sistem ya, misalnya Iya. dari HI diteruskan sampai Ancol, terus yang koridor barat timur harus disambungkan. Ya, it take times, tapi ya kita berharap zaman Pak Pram ini ada percepatan dan juga, nah ini yang paling penting, dana dari pusat tetap ada, karena kan beda nih ya Mhm. antara Iya, iya. yang di Jakarta sama yang di Iya, iya. pusat. Mhm. Itu sih yang jadi punya. Oke Pak, ini kan PR. kalau si Pram ini di poin transportasinya tuh dia pengen memperpanjang jalur MRT dan LRT gitu Pak. Betul. Sampai yang Seperti- kalau MRT itu dari yang sampai ke JIS misalnya. Terus ada yang masuk ke Bekasi dan Tangsel. Nah, kalau ke JIS kan emang Betul. masih areanya dia nih Pak. Mhm. Tapi kalau yang ke Betul. Tangsel sama ke Bekasi kan berbeda area, ini akan terkendala nggak Pak? Akan makan waktu lama nggak Nah. terkait ini? Jadi itu sudah ada solusinya melalui Dewan Aglomerasi Jakarta. Di Undang-Undang DKJ itu sudah diatur tuh. Mhm. Kita tinggal menunggu perpresnya untuk Dewan Aglomerasi Jakarta. Artinya di sini Presiden akan turun melalui Dewan Aglomerasi ini. Nanti tentu akan dipilih lah siapa ketua Dewan Aglomerasinya untuk membahas kerjasama antar daerah di dalam Jabodetabek. Jadi setuju sekali sebenarnya angkutan umum atau itu harus penetrasi ke simpul-simpul bangkitan tarikan pergerakan di
pinggiran Jakarta. Misalnya kalau Iya. di daerah Tangsel, orang kan pasti kalau mau nonton pameran ke satu tempat yang namanya ICE, itu harus penetrasi. Jadi kalau ada convention, ada event, conference, orang nggak harus pakai mobil, bisa pakai angkutan umum massal itu sampai ke sana. Misalnya juga kalau di Bogor, daripada Baranang siang itu macet, mending dilewatkan di sana juga lewat bawah. Kan itu hal-hal yang menurut hemat kita banyak kan yang bisa dikerjasamakan. Tinggal persoalannya adalah bisa nggak ini dalam satu Dewan Aglomerasi itu menurut saya salah satu jawaban. Tinggal kita tunggu seperti apa. Jadi saya optimis sih. Untuk Karena masalah Pak Pramin administratif kan berarti juga- nggak masalah ya Pak ya? Harusnya enggak. Oke. Tinggal masalah kapan gitu ya, karena presidennya saya pikir Mas Pramnya juga di mana di pusat kan, jadi dan ya tapi memang gubernur yang di Banten, gubernur yang di Jawa Barat kan satu aliran dengan Pak Presiden ya, jadi secara politik harusnya Secara nggak ada politik masalah. aman ya. Betul. Oke. Oleh Mas Pramnya ya, tapi kan Mas Pramnya tadi sekali lagi menurut saya karena udah lama di pusat harusnya bisa lah. So ini untuk kepentingan semua ya. Ingat ya, 30 juta orang. 30 juta. Tokyo, Osaka aja, Tokyo aja itu berapa jalur kuning, hijau, JR-nya, Japan Railway-nya ada JI, JY, JT ada 4. Dan mau nggak mau sampai Yokohama keluar gitu ya. Jadi, Ya. ya harusnya kita begitu loh, supaya bisa kita kompetitif kota kita, Jakarta kita. Oke, jadi sebenarnya bukan nggak mungkin ini ada titik terangnya kemacetan di Jakarta ini bisa diurai ya sebenarnya. Itu tinggal perkara waktu Pak ya. Perkara waktu. Dan indikatornya pun sudah kita dorong juga tuh agar keberhasilannya adalah people near transit. Jadi jumlah penduduk yang tinggal di sekitar simpul-simpul transport, terminal, stasiun, sehingga orang mau jalan kaki gitu. Terutama kita ngincer generasinya ini nih. Saya kira dia Gen Z ya atau Gen Alpha. Gen Alpha sih. Kebetulan Gen Alpha. Gen Z dia Pak. Enggak, dia masih Mudah-mudahan milenial lahir dia, Pak. Ya mudah-mudahan anak-anak mahasiswa sekolah yang fresh graduate mau tinggal di apartemen mid-rise yang ada di sekitar stasiun. Nah itu masa ke depan Jakartanya, dan itu ada di kalau nggak salah di misi keempatnya Pak Pram tuh ya, inovasi penggunaan ruang kota tuh. Ya kita tunggu saja. Oke Pak, kalau dari tahun ini atau seenggaknya 2024 Pak, rasio ruas jalan dibandingkan dengan luas wilayah di Indonesia luas daerah di Jakarta ya. Kira-kira udah berapa Pak sekarang Pak? Ada perkembangan nggak? Ya ada sih, ada. Tapi kan itu toll road yang koneksi yang ke mana? Depok Bogor, Depok Cinere, sama yang ke Tangsel ke arah bandara ya. Rasionya menurut saya naik sudah hampir 15% ya, dari tadinya 8%. Nah sebenarnya bukan itu sih kalau saya indikatornya, karena itu akan mendorong pemakaian kendaraan pribadi lagi. Oke. Jadi kayak misalnya nanti Yansi ya udah makin keren karirnya, nanti beli mobil, akhirnya naik kendaraan lagi. Kita naik angkutan umum massal tadi. Nah kita harus mencegah itu. Jadi biarkan orang-orang kelas menengah kita mau pakai kendaraan umum. Di mana-mana juga di kota-kota besar dunia, di Tokyo, Singapura, mid level itu memilih ya untuk naik angkutan umum karena tempat tinggalnya sudah didesain di dekat-dekat stasiun. Oke. Kenapa coba? Kalau kita perbanyak jalan tol, satu emisi karbon kita kan nambah terus. Kecuali banyak pakai EV, electric vehicle ya. Tapi kan energinya juga dari PLTU kan ya. Jadi agak-agak sama aja ya Pak ya. Sama aja kan. Nah, jadi yang kita harus hindari itu pemakaian energi. Terus begitu BBM naik, karena kan ini masih subsidi nih sekarang.
Kalau subsidinya dicabut, nanti BBM naik, itu kan menambah living cost buat middle class kan. Ongkos tol, ongkos bensin, udah berapa nanti? Gajinya misalnya 15-20 juta, tapi pengeluaran transportnya nanti bengkak karena subsidi BBM-nya. Karena subsidi BBM-nya akan dihilangkan karena ini kan mengurangi ketergantungan dengan fossil fuel. Jadi ada dekarbonisasi sektor transport ya, mengurangi emisi karbon. Nah, yang gitu-gitunya tuh harus kita pikirkan juga kalau menurut saya. Jangan sampai terjebak Jadi, subsidi, Pak ya. Sekali lagi, iya nanti subsidi terus, ya menurut saya nggak akan banyak nanti sektor-sektor lain yang akan kita gerakkan. Nah makanya PR-nya sekali lagi, sambungkan itu MRT sampai ke titik-titik simpulnya Kota Tangsel, Depok, Bogor, Bekasi, ya kan? Entah itu LRT, entah itu MRT, entah itu BRT, dan permudah orang bergerak. Satu tiket untuk semua kendaraan angkot, kereta gitu. Kalau kita ke Paris misalnya beli one day tiket udah bisa semua kan? Ya betul. Di Jerman kita beli tiket udah bisa kereta, bisa bus. Nah, itu berarti kan harus satu manajemen nih. Operator-operatornya harus saling kerjasama, dan ada fintech yang membiayai. Fintech itu ya pemodal pembiayaannya lah. Entah itu pakai e-money, entah itu pakai vendor branded brand yang lain gitu. Nah, harusnya ke sana, dan dengan kematangan Mas Pram ini saya sih yakin ya 5 tahun ini kita akan melihat perubahan. Itu sih yang saya optimisme itu. Berarti cukup nih Pak ya. Tapi sekali lagi ya kalau gimana? Satu periode? Satu periode cukup berarti nih. Cukup, karena kan sebenarnya rencananya sudah ada. Yang belum itu kan duitnya. Karena rencana tanpa dana sama dengan wacana kan? Iya, betul. Ini rencana sudah ada, tinggal wacana, tinggal dananya. Dan itu saya pikir toh Presiden Prabowo juga concernnya kan tidak ke kota yang baru itu kan. Itu tetap jalan, tapi ini kan diperhatikan gitu. Ya kita berharap itulah. Ya terlalu lama kita untuk berlama-lama di jalan ya Kak. Iya betul, setuju. Tapi kayak yang masalah satu kartu atau device apapun itu untuk semua transportasi itu kayaknya membantu. Soalnya kadang-kadang orang mager, kayak ribet Misi gitu ya. Kayak anak-anak zaman sekarang tuh ribet harus bawa ini. Jujur itu kayaknya mungkin adalah salah satu yang bisa jadi solusi ya, berarti. Tapi kalau sejauh ini Pak, MRT, LRT itu performanya menurut Bapak udah cukup maksimal kah atau masih harus ada perbaikan? Kalau performa operationnya udah oke. Udah oke ya. Okupansi rate-nya bagus. Udah bagus. Tinggal kan kita belum tahu laporan operational cost-nya berapa kan. Karena kan katanya pada lengkungan itu kan banyak gesekan tuh, sehingga mungkin perawatannya jadi tinggi kan. Jadi mungkin balik modalnya jadi agak lama gitu. Tapi sih mereka kan juga punya sumber-sumber penerimaan yang lain ya. Mereka dapat development right untuk bikin TOD, dan itu lagi berlangsung sekarang. Jadi sehingga harusnya sehat perusahaan. Yang paling penting tuh sebenarnya sekarang simpulnya yang kayak di Blora tuh. Kalian merasa nggak itu terlalu sempit? Coba ya kalau kalian mau ke bandara bawa suitcase gitu, atau ya nggak usah yang gede lah gitu. Kan kalau kalian dari Bekasi naik KRL dari situ keluar jalan lagi ke stasiun BNI City itu kan sesuatu ya. Iya. Nah itu yang harus dipecahkan. Ya. Once itu bisa seamless gitu ya, ditata dengan seamless gitu, jadi tidak ada lagi barrier, lebih lebar, saya yakin naik gitu volume. Karena anak-anak sekarang tuh nggak mau dia ketergantungan dengan dia pengen free gitu ya, dan pengen mandiri gitu, dan itu sangat dimungkinkan. Jadi simpul yang
mungkin ya Pak Pram harus fokuskan adalah Duku Atas, Blora itu, lalu Manggarai. Manggarai itu juga krusial gitu ya, karena semua komuter yang dari arah timur di sana gitu. Dan yang satu lagi tuh, kita menunggu Halim dan Cawang Uki itu. Karena Halim itu KCIC, gabung nanti bandara, itu akan menjadi simpul regional yang di timur yang menurut saya kan sangat perspektif. Saat ini belum ya Pak? Harapannya, belum. Harapannya TNI AU yang ada di situ sudah akan punya rencana pindah ke IKN kapan kan gitu ya. Nah, itu jadi bisa full jadi komersil ya. Jangan komersil dulu lah, regenerasi untuk kegiatan-kegiatan publik gitu. Jadi apa membuat jadi bandaranya connected dengan KCIC-nya. Gitu. Itu pasti akan sangat berubah lah. Nah, 3 simpul itu menurut saya untuk pergerakan yang urgent dalam 5 tahun begitu dibenahi, tinggal tiket bisa kemana-mana, saya rasa akan lebih banyak lagi orang untuk kendaraan ini bertransportasi. Oke, Pak, aku mau nanya deh nih, terakhir deh. Sekarang kan udah terlanjur rame banget nih ya, mobil-mobil tuh. Macet di mana-mana. Macet gitu di mana-mana, kayak udah padet banget, parah gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan nih untuk hal itu? Apakah kalau misalkan kita menggalakkan kembali ERP atau kayak kepemilikan garasi gitu, itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Atau punya ide lain Pak, kira-kira untuk menekan penggunaan transportasi darat pribadi gitu Pak? Oke. Jadi ini ya, orang beli mobil sebanyak-banyaknya silahkan. Oke. Yang penting punya garasinya. Nah, kita udah pernah bicara sama Korlantas ya, Direktorat Kamsel tuh. Agar masuk dalam program namanya Smart City. Oke. Artinya apa? Sistem database Kamsel itu keluar yang namanya jumlah carport. Jadi carport kamu, rumahmu berapa mobil. Kalau selama ini pendekatannya hanya dari NIK, nomor induk pendudukan. Jadi mobilmu berapa kena pajak progresif kan dari alamat itu kan. Tapi di alamat itu nggak pernah ada informasi berapa carport ya kan. Nah itu yang harus diintegrasikan. Jadi kamu beli mobil nih dengan NIK yang sama, tapi sudah ada integrasi dengan ISO. Ternyata garasimu cuma 2, kamu beli mobil ketiga, kamu nggak dikasih nomor kendaraan. Tapi visible dilakukan Pak kebijakan ini? Ini sedang dalam proses advokasi kan, karena ini kan membutuhkan keamanan data, membutuhkan kesepakatan pengelolaan data gitu ya. Nah, tapi itu perlu waktu. Artinya apa nih solusinya? Jumlah kendaraannya bisa kita tekan, bukan kepemilikannya kita tekan, tapi memperbanyak ruang-ruang mobil itu ditaruh atau diparkir atau digarasikan. Oke? Karena harusnya bisnis yang besar adalah gedung parkir. Selama ini kan nggak ada tuh. Harusnya park and ride di pinggir-pinggir kan banyak tuh orang. Kayak kita ke bandara lah. Kalau kita one day trip, parkir, terus pulang nanti park and ride namanya. Itu yang harusnya banyak. Cuma karena nggak ada kewajiban, akhirnya nggak ada kewajiban garasi itu, orang beli mobil aja terus. Di alamat kampung mana lah, di mana, sehingga dia parkir di jalan-jalan itu kan. Di pinggir-pinggir, depan rumah. Ya, begitu jam sekolah, jam kerja, orang itu bangunnya telat, udah mengganggu dia itu jalan-jalan keluar. Nah, itu satu. Yang kedua, di dalam perkotaannya sendiri harus berani ERP itu didorong. Sekarang kan nggak hanya pakai gage kan. Kalau gage kan ya kalau punya uang ya beli mobil 2 lah, 1 ganjil 1 genap, nggak ada masalah kan. Atau beli mobil listrik kan. Mobil listrik dong, plat biru. Nah, selesai kan. Nah, jadi kita harus dorong ERP juga ya, karena menurut saya bukan kita mau cari duit dari situ, tapi untuk mengurangi
gitu. Yang tidak perlu untuk pakai mobil gitu. Misalnya anak SMA mau jemput pacarnya, nggak usah lah pakai mobil gitu kan. Iya. Ini Terlalu kalau banyak nanti jalan. jemput Pocut juga harus muter Pak, jalan depan rumahnya kecil soalnya. Enggak ya? Iya, masih muter jauh. Oke Pak, Ya. terima kasih Pak Andi Dan yang untuk gimana Oh, Pak? ya. Gimana? Masih ada yang Sip. terakhir. Satu lagi. Satu Oke. terakhir. Saya sangat mendorong pejalan kaki ya, fasilitas Oh, iya. pejalan kaki. Ayolah kita perluas jalan kaki. Kayak cuaca sekarang tuh enak banget loh jalan kaki. Nggak panas Dari soalnya ya. tempat kerja ke tempat makan ini ya. Berbanyak pohon, jadi ya lebih humanis lah kota kita ya. Jadi jangan terlalu mendehumanisasi. Mari manusiakan kota kita, berjalan kaki, udara yang sehat, sehingga ya betul-betul bisa menyehatkan lah bagi warga Jakarta. Ya, Iya. cita-cita kita itu. Mudah-mudahan 5 Benar-benar. tahun ada perubahan. Iya. Benar-benar, tapi setuju jalan kaki tuh menyenangkan banget sebenarnya. Tapi Selama- kalau cewek nih ya jalan kaki Wah cowok juga. nggak ada. Tiket calling. Masa ya, iya di catcalling. Terus habis itu udahlah. Jadi rumahku kebetulan kan deket mall. Aku tuh kadang-kadang ke mall tuh jalan kaki kan. Entah kalau misalkan dia disuit-suitin sama cowok, jalur jalan kakinya itu ada motornya. Belum kamu ke jalan kaki di dekat kantornya Pak Andi. Kenapa? Kena tawuran. Iya kan? Kan faktornya jadi banyak untuk kita nggak jalan Iya, kaki. iya. Berarti itu juga harus dibenerin ya kan Pak ya? Setuju, faktor sosial itu juga penting sekali. Iya. Oke, berarti itu adalah PR ya. Pemimpin kita nih. Tolong ya gitu supaya Jakarta lebih baik lagi, lebih asik lagi. Lebih asik loh, bener kan? Lebih asik. Lebih asik bahasa anak zaman sekarang tuh asik. Kemana-mana naik transportasi umum. Adem lah minimalnya. Atau kemana-mana jalan kaki biar sehat. Ya. Jangan Ya, jalan di GBK doang. Apa kata Apa Pak? istilahnya Yan? Apa istilahnya? Apa? Biar Jakarta menyala. Oh Jakarta Iya, menyala. Jakarta menyala. Jakarta menyala. Jakartaku. Menyala. Gitu. Benar-benar setuju. Oke, kalau gitu terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Andi Terima kasih Sukarmata, sama-sama. Pengamat Luar transportasi biasa. dan Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah. Sampai dan ketemu Kota. lagi. Sampai Sampai ketemu ketemu, Pak. lagi. Kita ketemunya setahun sekali ya Pak ya. Bye. Lama banget. Bye. Siap. Terima kasih banyak Pak. Sore semua. Sore Pak. Yuk. Oke, Detikers. Nah, abis ini kita tuh masih ada berita-berita selanjutnya. Tapi makanya jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore. Hore hore. Yeay, masih di Detik Sore. Gak cuma hore, hore. Nah, Mas tau gak tentang ini si Agus Difabel itu? Kenapa? Jadi kan dia nggak mengalami awalnya dia ngeklaim dia itu apa bahasanya tuh kalau misalkan bohong? Hah? Apa bahasanya kalau bohong? Ayo. Nipu, yuk. nipu, nipu, Kata nipu, bukan, nipu. bukan. Bohong. Jadi kayak enggak, gue nggak gitu. Dia Denial. Oke, bahasa satunya. Eh, Dia adalah korban victimnya ceritanya dia ngomongnya. Tapi ternyata setelah ada satu orang yang playing victim, makasih geng. apa hubungan sama bohong ya? Lah iya dong, kan dia bohong playing victim. Oh ya udah. Oke, Terus gitu. Jadi setelah ada satu orang si mahasiswi ini ngelapor, karena kan kayak hitungannya orang-orang pasti percaya sama dia karena dia difabel. Ya, karena dia ada Gitu di posisi kan. yang lemah. Betul. Nah, ternyata itu kan banyak banget tuh ya kan yang akhirnya ngelapor juga, speak up lah karena kalau misalkan ada satu orang yang speak up pasti yang lainnya oke, gue juga berani gitu. Nah, kita tuh mau ngebahas ini nih sama Mas Edi Suryansyah, jurnalis Detik Bali. Tapi aku penasaran banget kronologi selengkapnya itu gimana. Jadi langsung kita tanya aja sama Mas Edi Suryansyah. Hai. Kalau di Bali beli Mas beli Edi. nggak di Bali Hai. kan? Di ini Mas, di Mataram ya Mas ya? Di NTB, di Mataram, di Mataram, di Mataram. Oke, Tetap beli nggak ngomongnya? nggak semeton.
Oke Mas Edi. Jadi ini sebenarnya kronologinya itu gimana sih? Karena kalau misalkan yang udah dibaca-baca kan dari satu orang terus dia playing victim terus akhirnya ada yang speak up, itu bener nggak sih? Jadi hasil Ya, ininya gimana Mas? Hasil apa ya, penyelidikannya? betul sekali. Tadi pagi bisa saya sampaikan tadi pagi pukul 9.30 Mhm, WITA waktu Indonesia Tengah. mhm, Penyidik Dirkrimum Polda NTB aha, sudah eh, melimpahkan ya, berkas maupun tersangka IWAS alias Agus ke Kejari Mataram begitu oke. atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan mahasiswi di Mataram begitu. Wow, Berapa Mas total puluhan. jumlah korbannya Mas? Ya, saat ini jumlah korban lebih dari 10 yang sudah diperiksa di Polda NTB itu sebanyak 7 orang, 3 diantaranya itu masih di bawah umur begitu. Waduh. Oh wow, tapi mostly kisaran umur berapa Mas korbannya? Ya, kisaran umurnya itu ada yang masih sekolah, Oke. itu yang termasuk di bawah umur, dan Aha. ada juga yang yang rata-rata itu kisaran mahasiswa. Oh, oke. Ini kalau misalkan boleh tahu, kalau misalkan hasil penyelidikannya, pendekatannya tuh sebenarnya kayak gimana sih untuk sampai dia bisa melakukan pelecehan seksual itu, Mas? Iya, seperti yang pernah disampaikan di beberapa media juga, itu Agus ini mendekati korban dengan cara menjual gimmick gitu, gimmick seperti menjual kasihan kepada korban gitu. Oh, jadi jual Di- derita gitu ceritanya. Dan iya, Oke. dia menyampaikan bahwa dia tidak bisa berapa-apa karena kondisi fisiknya yang difabel begitu. Oke. Oke Mas, terus kalau dengan kondisi dia yang difabel ini, terus dengan dia sekarang posisinya sudah ada di kejaksaan gitu Mas, itu akan menjadi pertimbangan dari jaksa nggak sih untuk meringankankah atau justru biasa aja gitu? Ya, siang tadi tersangka IWAS ini sudah diserahkan ke lapas kelas 2A Kuripan Lombok Barat untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan begitu. Oke. Oke. Nah, di lapas sendiri pihak lapas sudah menyediakan tempat khusus bagi penyandang disabilitas termasuk Agus begitu. Oke. Oke. Nah, kalau misalkan kondisi keluarganya Agus gimana? Karena kan selama ini dirinya itu sangat bergantung sama ibunya tuh buat kegiatan sehari-hari ya, Mas ya. Benar sekali. Agus bahkan di ruangan di Kejari tadi sempat menangis histeris karena disampaikan akan dilakukan penahanan begitu. Ya. Hanya saja di atas pertimbangan subjektif dan objektif, pihak kejaksaan harus melakukan penahanan terhadap IWAS ini sendiri begitu. Oke. Nah, terus kan ada pelaporan dari korban yang mengungkapkan kalau Agus itu meminta bantuan buat ke ibunya, ya kan, via telepon. Nah, apakah ibunya juga ikut terjerat pasal penahanan ini, Mas? Sejauh ini keterangan dari pihak kepolisian belum ke arah sana. Hanya saja kalau dari pihak penyidik sampai saat ini belum ada menjelaskan kalau ada soal keterlibatan ibu dari IWAS ini begitu. I see. Oke. Jadi step selanjutnya akan setelah 20 hari ini apa nih, Mas? Iya, untuk sebelum 20 hari ke depan, pihak kejaksaan akan memasukkan berkas perkara ini ke Pengadilan Negeri Mataram begitu untuk disidangkan selanjutnya. Oh gitu, oke, jadi masukin berkas. Nah, kalau misalkan barang bukti yang udah ada, itu ada apaan aja, Mas?
barang bukti sendiri terdapat ada keterangan dari korban begitu. Ada juga beberapa barang bukti yang diamankan di TKP yang dilaporkan oleh korban pertama, yaitu ada juga bekas pisau, dan sejumlah pakaian yang dikenakan oleh korban juga diamankan oleh pihak kepolisian begitu. Dan ada juga beberapa alat bukti atau barang bukti yang diambil dari TKP begitu. Oke, gitu. Oke, Mas. Ya terakhir, Mas. Tadi selama pemeriksaan ada korban juga yang datang kah? Ya, sejauh dari pantauan kami itu nggak ada korban yang hadir saat penyerahan pelimpahan berkas tersangka IWAS ini. Hanya saja dari pantauan kami terdapat juga ada pengacara korban, pengacara pelaku dan pendamping dari Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat begitu. Ada statement nggak, Mas, terkait hal ini? Sejauh ini belum ada statement dari yang kami dapatkan dari Komisi Disabilitas Daerah gitu. Hanya saja nanti kami rencananya akan meminta statement dari pihak pengacara. Kalau dari pihak pengacara sendiri meminta untuk Agus ini dilakukan penahanan rumah. Namun pihak kejaksaan menolak karena berdasarkan dari pertimbangan subjektif dan objektif tadi itu begitu, Mas. Oke, siap. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Edi Suryansyah. Kita masih menunggu soalnya kan masih pasti ada step-step selanjutnya ya, ditunggu laporannya. Terima kasih banyak Mas Edi Suryansyah. Terima kasih, Mas Edi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Kamu ingat kan itu ceritanya dia itu duduk datengin cewek sendirian lagi duduk, dia dateng terus dia bilang, oh kayaknya kamu butuh sesuatu untuk di healing atau segala macam. Habis itu nanti dibilangin, kamu jangan takut sama saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, nah, gitu tuh modusnya dia gitu tuh. Iya. Enggak, itu namanya manipulatif. Cowok manipulatif. Laki-laki memang manipulatif ya. Semua Kenapa laki-laki. sih kamu seksis? Perempuan juga kok. Oh, iya. Kita kalau manipulatif cuman kadang-kadang gak ketahuan ya kan. Kalau cowok kan manipulatif loh gitu kan. Kalau cewek kadang-kadang gak ketahuan gitu. Dia berarti kayak fokusnya memang kesenangan ya. Iya dong. Oh iya. Iya kan. Atau dia mungkin pengen mencetak skor. Mencetak skor. No. Jadi dia fokusnya pleasure. Nah, ada nih yang fokusnya pleasure juga. Jadi apa tuh? ada nih RSUD Kertosono jadi tempat karaoke. Loh. Yang sebelahnya sakit, sebelahnya karaoke itu gimana? Nah, itu dia. Mari kita tanyakan langsung sama Mas Sugeng Haryanto, jurnalis dari Detik Jatim. Coba, hai Mas. Halo juga Mbak Yansa. Kebalik dong Mas. Kebetulan. Mbak Yansa dan Mbak Totus. Siap. Oke, salam dari Nganjuk, Jawa Timur. Terminal Arjosari, Mas. Nah, ini tuh sebenarnya bukan ya? Ini lagi di tempatnya bukan ya? Mas, ini lagi di tempat ini, Mas, rumah sakit, Mas. Iya, saya masih di sini di lokasi yang horor, Mas. Boleh sambil jalan nggak, Mas? Iya, kasih lihat sebenarnya kayak gimana sih, Mas? Iya, perlu saya lihatkan dulu ya. Oke, siap. Oke, saya Detikers. Saya masih di lokasi ya, di Rumah Sakit Umum daerah Kertosono Nganjuk, Jawa Timur. Ya, di sini memang kemarin sempat viral. Ya. Viral karena lokasi ini dijadikan tempat hiburan karaoke dan juga penginapan oleh salah satu oknum yang kemarin sudah dilakukan pembongkaran oleh pihak Pemkab Nganjuk di sini.
dan ada beberapa ruang sih bekas penginapan Oke. seperti oke. ini penampakannya. Boleh Dibersihkan. sambil masuk nggak Mas? Coba lihat Mas. Ya, kalau yang ini dulunya ruang VIP merupakan. Ruang Jadi VIP. ruang pasien kelas VIP, Heeh. makanya ada fasilitas apa ya, kamar mandi dalam, Oh, ada Oke. kasurnya juga, jadi lengkap Iya. gitu ya Mas ya. ada Oh, juga oke. kloset duduk karena VIP ya, Hmm. seperti ini. Nah, ini juga sudah nggak terawat lagi kondisinya. Mhm. Ini salah satu ruang yang kemarin untuk karaoke di sini. Oh, Infonya. oke. Oh, di tempat Ya, itu. kemudian di sini sebelah sini ada juga. Oh. Nah, ini kondisinya masih ada angka-angka nomor kamar Mas ini. Flamboyan 8 Wih. seperti ini. Flamboyan Ya. 8. Sudah berapa Iya. lama sih Mas digunakan sebagai tempat karaoke tanpa izin ini? Kalau menurut informasi yang saya dapat dari pihak Kasatpol PP Nganjuk, Bapak Sunarrono Hmm. menginfokan bahwa dimulainya itu sekitar sebelum tahun baru 2025 kemarin, Oke, pertengahan Bu. Desember. Oh, oke. Baru banget berarti ya? Berarti Ya. terendusnya karena apa tuh Mas? Kemarin itu ada laporan warga, masyarakat, Mhm. tokoh masyarakat di Desa Banaran ya. Hmm. Ini masuk Desa Banaran, Kecamatan Kertosono Nganjuk. Mhm. Jadi mereka merasa risih mungkin dengan Iya. adanya kegiatan yang tanpa izin. Hmm. Mereka langsung menggunakan ruang-ruang yang ada di Rumah Sakit Umum Kertosono Nganjuk ini, Hmm. Mhm. Mbak Tocud. Oh gitu, oke. Nah Iya. berarti ini kan ada biaya-biayanya nih pasti. Nah untuk Iya. biaya penyewaan ruangan karaoke itu tuh berapa tarifnya nih? Sama penginapannya berapa? Kan kita juga Nah, kayak ini kan mohon maaf rumah sakit kebetulan. Iya. Berapa dia menarik tarifnya itu? oke. Kemarin saya juga sempat mengkonfirmasi ke pihak Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Ya. Nganjuk, Mhm. Pak Fauzi mengatakan bahwa tarifnya itu menyebutkan angka 200.000. Hmm. Oke. Itu per malam atau sudah komplit dengan karaoke atau belum menyebutkan beliaunya. Oke. Boleh. Heeh. Hanya bilang kalau tarifnya 200 ribuan gitu Hmm. sekali main sehari gitu. Oh. Oke. Tocud. Mas ini kan katanya nih RSUD ini terkenal angker. Apakah betul? Nah, saya kemarin juga sempat wawancara dengan warga sekitar sini, Heeh. namanya Pak Jiman. Mm-mm. Pak Jiman ini kemarin waktu di sini membersihkan lokasi ini, bakar-bakar sampah gitu, bilang Heeh. kalau di sini itu lokasinya memang angker, terkenal angker. Bayangkan Oke. seperti ini lokasinya. Iya, Waduh. iya, iya, iya. Jadi Pernah juga mereka Oh. bilang itu gini, Mas, apa namanya? Pernah dengar suara tangisan bayi kalau malam hari gitu. suara apa? Punya gitu. Suara Suara tangisan bayi. Tangis Tangisan bayi. Keberisikan sama karaoke yang Mas. Kan Nah, tadinya belum betul. ada karaoke-nya. Betul, Mas. Mas, untuk Ini oknumnya sudah ini yang membuka ini sebagai apa namanya? Tempat karaoke Karaoke, ini terafiliasi dengan rumah sakitnya sebelum ini tutup atau dari pihak lain, Mas? Untuk pihak gimana maksudnya, Mas? Ulang, Mas. Maaf. Yang oknum yang membuka ini sebagai tempat karaoke itu terafiliasi dengan rumah sakit yang sebelum tutup atau dari pihak lain? Dari pihak pengelola yang sempat saya wawancara itu kemarin penjaganya bernama Oh, inisial K penjaga. saja menyebutnya. Oke. Inisial K Hmm. bilang kalau ini pengelolanya bernama Pak Toto. Pak Toto ini katanya infonya kesibukannya di stasiun Nganjuk lah gitu. Oke. Mhm. Infonya begitu. Hmm. Dan mereka bilang memang belum menguruskan izin Oke. gitu. Dari pihak Satpol PP juga kemarin bilang kalau awal mula mereka itu bilangnya mau buat pemberdayaan UMKM di wilayah Nganjuk. Oh, menarik. Oh, oke. Nah, tapi nyatanya setelah ditelusuri ada laporan warga, Mhm. di sini kok ada kegiatan karaoke gitu. Oke. Padahal dari pihak Pemkab juga belum mengizinkan, belum ada surat izin resmi untuk UMKM juga. Oke.
Tapi akhirnya dia bisa masuk, dapat akses dan masukin barang-barang untuk karaoke dan penginapan itu, berarti dapat izin dari mana? Belum ada ya, Mas? Nah, Atau dia tahu? dari pihak Pemkab sendiri juga saya konfirmasi belum bisa menjawab Oke. itu. Jadi Oke. mereka intinya memanfaatkan tempat kosong, daripada kosong digunakan gitu untuk UMKM, gitu Mas. Oke, jadi informasi itu belum ada ya. Nah, berarti sejauh ini apa ada yang kena pasal pidana nih atas hal ini, Mas? Saya kemarin juga sempat wawancara dengan Pak Fauzi yang wakil ketua Komisi 4 itu, katanya mereka juga belum belum koordinasi dengan pihak kepolisian, gitu. Dan menurut Kasatpol PP-nya Nganjuk, Pak Senarrono itu mengatakan bahwa saat ini hanya dilakukan pendekatan ke mereka agar tidak melakukan kegiatan lagi gitu aja. Jadi mereka lebih istilahnya melindungi warganya gitulah. Tidak sampai ke kena pidana gitu. Oke. Betul. Jadi belum ada nih langkah selanjutnya untuk supaya RSUD ini tidak disalahgunakan kembali, itu belum ada berarti Mas ya? Oh ada. Untuk saat ini dari pihak Pemkab rencana akan digunakan untuk pelayanan kejiwaan, psikologi gitu. Karena belum ada di Nganjuk. Tapi awalnya ini berarti bukan rumah sakit kejiwaan ya? Berarti akan menjadi rumah sakit kejiwaan. Nah betul, dulu kan ini rumah sakit umum biasa, karena sudah kosong sejak tahun 2018, sebelum COVID ya kosongnya itu, sudah pindah ke wilayah lain di sejauh sekitar 1 kilo dari sini, tepatnya di Jalan Raya Surabaya Madiun. Kalau lokasi ini kan masuk ke utara di wilayah Desa Banaran di sini. Oke. Jadi biar nggak disalahgunakan lagi, akhirnya dijadikanlah rumah sakit kejiwaan. Oke. Ya daripada buat karaokean nginep-nginep ya kan? Itu juga untuk healing juga itu. Untuk healing juga kan. Fokusnya memang lokasi ini digunakan untuk healing. Apapun caranya. Apapun caranya healing. Gitu. Kalau Mas Yansa, Mbak Tosit mau ke sini boleh, saya antar nanti ya. Boleh. Malam-malam Mas. Biar ini kalau misalkan kan horor katanya. Ya, wisata horor. Wisata horor. Nah, betul. Iya, tapi penasaran deh kalau malam-malam tuh ada wisata horor nggak sih? Karena kalau misalkan tempat itu terkenal horor, biasanya ada wisata horor tuh. Kalau di Nganjuk nggak ada sih Mas. Oh nggak ada. Tadi saya sempat wawancara juga sama warga sekitar PKL-nya Mas. PKL di sini ngomong juga kalau itu bukannya aktivitasnya mulai pagi, sayang malam buka mereka. Oh gitu. Oke. Tapi paling ramai infonya pada malam hari, Pak Todut. Oh malam hari. Jadi ini penampakan yang di depan ya, penampakan di depan lokasi, di mana ada para PKL-nya. Para PKL ini masih ada di sini jualan. Bentar. Belakang Mas ada siapa tuh Mas? Deg-degan ya Mas? Kenapa jadi nakut-nakutin? Masih terang loh. Ini Mas. Nah ini kalau ini penampakan di depan masih ada bekas. Oh ada ATM-nya juga Mas? Sini. Oh kalau habis duitnya bisa ke situ. Masih nyala nggak tuh Mas ATM-nya? Kenapa? Masih beroperasi nggak tuh Mas ATM-nya? Masih beroperasi kalau malam hari. Waduh. Oh iya berarti. Maksudnya beroperasi yang datang cuma Kunti aja. Ngambil duit dia. Buat karaokean ya kan. Ngesotnya. Ini penampakan para PKL di depan pintunya rumah sakit. Oke. Berarti pengunjung juga berasal dari sekitar rumah sakit ya Mas ya? Untuk pengunjung ada juga sekitar sini ada, luar kota juga ada infonya. Nah, ini tepatnya di pintunya juga gini, pintu gerbangnya. Di sini ada banyak PKL di sini. Oh iya, masih banyak. Ini lokasi di sana. Kalau lokasi dari pusat kota Nganjuk jaraknya sekitar berapa? 10 kilometeran. Nggak terlalu jauh ya Mas ya? Ya 10 kiloan dari kota Nganjuk. Mas, terendus ada ini nggak praktik prostitusikah atau penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang saat karaoke ini beroperasi?
Sejauh ini dari pihak kepolisian belum ada menemukan. Karena juga dari pihak kepolisian juga kaget kok ada tempatnya dibuat karaoke gitu. Saya sempat konfirmasi ke pihak Polres Nganjuk. Pak Kasat Reskrim juga bilang gitu, belum ada informasi gitu. Oke, baik kalau gitu. Mas, ditunggu nih kabar-kabar selanjutnya. Siapa tahu nanti bisa ke sana. Wisata horor ya kan sama Mas Sugeng. Iya. Ya kan? Nanti bisa kabar-kabar nanti ke sini ya. Benar, Saya benar. langsung. Diantar langsung loh. Udah jadi kuncian Oke, deh ya Mas di sana. Oke, terima kasih banyak Terima Mas kasih, Sugeng. Mas Sugeng. Selamat sore. Selamat Terima sore. kasih, Socit Mas Tiansa. Ya Mas, sore. Gimana ceritanya tuh, Cit? Jadi kita lagi nyanyi nih. Enggak, mohon maaf. Mas Sugeng juga nyeritainnya horor. Ih, masih beroperasi yang Tapi, ngambil. Nah, artinya kan kalau kayak gitu rumah sakit itu udah mangkrak lama, orang udah pada tahu. Terus mangkraknya karena apa namanya? Jadi horor karena udah terlalu lama mangkrak. Tapi ide untuk menggunakan itu sebagai tempat karaoke itu ya cukup bisa diapresiasi lah ya. Lebih ke cukup kreatif ya. Sebenarnya kreatif karena jatuhnya kalau misalkan itu let's say jadi tempat makan. Karena udah terkenal horor kan orang takut datang ke sana. Iya, betul. Atau ini adalah cara untuk menghilangkan suasana horor itu. Jadi tempat yang Bisa. Jatuhnya kan makin banyak yang ngumpul karena itu tempat karaokean, Mas. Iya. Dan rame. Dan ramai gitu. Jadi jatuhnya memang berkumpul semua dua dunia ini bersatu. Keren. Kalau ada butuhnya ini kayak kreativitas meningkat. Iya, luar biasa. Nah, abis ini kita akan masuk ke Sunset Talk, Mas. Oke. Topik Segmen kita. terakhir kita ya. Yes, segmen terakhir kita. Dan kita akan ngebahas tentang hutan itu Indonesia. Karena Indonesia tuh sebenarnya terkenal hijau-hijau kan. Gitu. Jadi kita lagi mau coba menjaga hutan itu bukan sekedar omongan doang. Oke, tapi dengan apa, Cut? Dengan apa? Penasaran? Penasaran Detikers? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeah, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita udah ada di luar, berarti ini saatnya Sunset Talk ya Mas Yansa ya. Aku narasumber kan ya di sini ya? Bukan Bapak narasumbernya. Kebetulan bukan. Nah, karena besok tuh ada apa namanya? Hari menanam. Hari menanam sejuta pohon. Hari ini kita spesial nih. Kita kedatangan narasumber kita dari Elis Utami. Hutan itu Indonesia, Elis Utami. Yeay. Harus rame ya. Halo. Gitu. Lebih semangat boleh nggak, Mas Yansa? Lebih semangat. Udah semangat Nyanyi ini. dong. Maksimal. Kalau semangat nyanyi dong. Gak mau loh. Ih. Mbak Tami ya berarti manggilnya. Iya. Gimana kabarnya? Kabar baik. Aku sebenarnya lagi bahagia, tidak semendung hari ini ya. Oh, tidak semendung hari ini ya. Ini Tidak emang agak semendung hari mendung gitu. Emang kita disuruh galau berjamaah. Begitu. Tapi kan ini mendung ini kan baik untuk hutan kita. Oh ya? Karena hujan nih, Kan Mbak. hujan. Iya kan? Benar kan? hujan. Bener nggak? Panjang juga. Tapi iya nggak sih Mbak? Oh bisa Bisa masuk lah ya. Bisa kan? Nah karena besok itu berarti hari menanam pohon Sejuta pohon. hari Hari menanam menanam sejuta pohon. Sedunia apa Indonesia, Mbak? Iya, sedunia apa Indonesia? Oh aku lupa kalau itu Ya. ya. Cuma ingat sejuta pohonnya ya. Iya. Nah, itu ada apa yang bisa kita lakukan, Mbak? Untuk besok nih. Untuk besok. Ha-ha. Banyak sebenarnya karena kan kalau kita ngobrolin soal isu hutan, isu lingkungan gitu, itu sebenarnya tidak harus selalu terjun ke lapangan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke. Misalnya dengan kita berkampanye secara digital di media sosial gitu, menaikkan awareness atau menyebarkan edukasi ke orang-orang tentang manfaat pohon itu seperti apa, itu juga bisa banget gitu. Itu sebagai salah satu bentuk kontribusi kita untuk memberikan edukasi dalam rangka hari menanam sejuta pohon gitu. Jadi tidak harus ke lapangan, minimal kan
Gen Z dan nggak harus Gen Z ya, semua orang Semua orang semua dong. orang ya, Semua semua orang orang dong. saat ini tidak bisa lepas dari HP-nya. Iya. Gitu. Apa yang bisa dilakukan Mbak untuk saat Betul. ini? Jadi bisa banget kita lakukan digital kampanye, kita lakukan posting di media sosial, menyebarkan informasi mengenai manfaat hutan, manfaat pohon itu seperti apa Iya. gitu. Sesederhana itu supaya paling enggak gak usah pesimis dengan banyaknya followers gitu. Iya. Karena justru kita harus mengedukasi dari lingkaran terdekat kita Oh, gitu. Oke, jadi awareness-nya ya. Awareness ke orang-orang Oke. terdekat kita itu seperti apa, manfaat pohon dan sebagainya. Paling enggak mereka tahu dulu untuk Aha. supaya kedepannya mereka bisa cinta. I Gitu. see. Nah, apakah itu salah satu alasan ada nih hutan itu Indonesia? Oh jelas. Oh, jelas, dong, betul, jelas. jelas. Kalau nggak ada cinta sih nggak ada hutan Indonesia. Ada gebrakan apa Mbak dari hutan itu Indonesia terkait Gebrakan di tahun ini atau dari ini? sebelum-sebelumnya? Dari sebelum-sebelumnya, dari Oh, pertama iya. kali Dari itu berdiri dimunculkan, ya. kemudian sampai Betul. sekarang. Ya, memang hutan itu Indonesia hadir yang tadi aku bilang kita ingin menumbuhkan cinta khususnya buat kita yang tinggal di perkotaan Ya. yang seperti saat ini yang kita lihat gedung Betul. nggak bisa ngelihat Uh-uh. hutan gitu. Terus gimana caranya supaya kita bisa cinta, bisa sayang sama hutan, mau jagain, mau ngerawat, tapi kita sendiri nggak sedekat itu. Asik. Makanya kita hadir mencoba memberikan edukasi dengan hal-hal yang lebih positif dan menyenangkan. Dari Oke. awal berdiri kita bikin, kalau pernah dengar kegiatan olahraga Lari ke Hutan, itu dulu sempet ramai itu sebelum pandemi, tapi kita saat ini akan coba hadirkan lagi Lari ke Oke. Hutan juga gitu. Itu sebagai salah satu cara bagaimana kita bisa ikut jagain hutan dengan apa yang kita sukai, dengan Ya. hobi. Kita bikin berbagai karya lagu juga, kolaborasi bareng artis-artis, bikin karya musik, terus bikin konser gitu. Jadi kita bisa banget kampanye atau ngenalin hutan dengan cara-cara yang menyenangkan dan lebih dekat dengan kesukaan atau minat orang-orang yang di perkotaan gitu. Oke, Jadi lebih banyak gampang pendekatannya masuknya. banyak ya. Itu harus dari berbagai penjuru, Kak. Jangan lupa gitu. kalau ada event, MC-nya ini bisa. Karena boleh. aku suka banget hutan, aku suka banget. Oh gitu. Iya, aku suka nih kayak pepohonan-pepohonan gitu. sejuk soalnya. Iya. Kita juga ada loh program jalan-jalan. Oh iya. Jalan-jalan. Ih, Jalan-jalan ke hutan. Aku suka Kemudian lari teriak ke nggak? hutan, kemudian teriakku. Dian Sastro Masa. saya kebetulan. Oh gitu, mirip sih, Kak. Makasih, Oh, Masya Allah, tabarakallah. Mbak, tapi goalsnya apa sih Mbak? Melakukan kampanye, pendekatan-pendekatan ke masyarakat itu goalsnya apa? Goalsnya sebenarnya kita ingin mengedukasi orang yang ada di perkotaan supaya lebih dekat sama hutan gitu, lebih cinta. Karena kalau misalnya kita yang di perkotaan udah tergerak untuk jaga hutan, itu berarti harapannya nih hutan Indonesia, hutan hujan tropis khususnya, yang saat ini posisinya tuh ketiga terbesar di dunia. Itu jangan sampai Hari ini nih. Hari ini ya, Oke. ranking kita masih ranking 3 ya. Wow. Setelah Jangan turun ya. Setelah Kongo dan Brazil. Aha. Nah, harapannya ranking ketiga ini jangan turun gitu. Ya. Karena kan jagain hutan itu bukan hanya tugasnya para masyarakat adat atau masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan gitu, tapi tugas kita bareng-bareng gitu. Makanya goalsnya adalah paling nggak kita bisa mempertahankan ranking kita deh. Oke. Gotong royong bareng. Iya, iya. Yaitu kita mulai dari edukasi itu sendiri. Bagaimana yang jauh dari hutan pun bisa tersadarkan akan peran penting hutan buat dirinya sendiri itu dulu. I see. Nah, kalau misalkan ngelihat generasi-generasi adik-adik kita, Gen Z, Alpha, Oh, ada ada apa beta. lagi beta gitu. Agak masih kecil ya kalau beta ya. Baru brojol tahun ini. Dilahirkan di hutan. Ya nggak usah gitu dong. Nah, itu tingkat kepeduliannya sama hutan tuh segimana kalau misalkan Mbak Tami ngelihatnya? Kita ngomonginnya anak muda kali ya, orang Anak muda muda, gitu iya. ya. Orang muda. Orang berjiwa muda. Mbak. Orang berjiwa muda Jadi biar ya, saya seperti ikut. kita. Boleh. gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya dilihat ya isu lingkungan ini sudah bagus Ya. karena kita lihat tren membeli tumbler, tren iya, tote bag iya. dan lain-lain itu sudah mulai meningkat ya. Ya. Bagaimana Jadi gaya mereka- hidup ya. Jadi gaya hidup. Bagaimana mereka sudah mulai menumbuhkan kepedulian. Ya. Cuma kan orang muda sendiri biasanya harus harus
disadarkan dengan hal-hal yang dekat dengan dia gitu. Ya. Mungkin kalau tote bag dan tumbler itu karena isu sampah itu dekat dengan masyarakat urban Oke. gitu. Ya. Beda sama isu hutan. Nah, tapi menariknya kalau kita kan mengidentifikasi dari kampanye kita yang kita lakukan gitu. Misalnya di media sosial gitu. Menariknya di akun Hutan Itu Indonesia yang mayoritas followersnya juga orang muda, itu cenderung kita sempet testing konten lah ya gitu. Mereka tuh senengnya yang gimana sih kontennya gitu, yang apakah yang memes misalnya yang lucu-lucuan atau yang edukatif gitu. Ternyata hasilnya adalah orang-orang muda ini cenderung butuh konten yang edukatif. Oke. Jadi mereka datang ke akunnya HII sebagai media kampanye itu untuk mencari tahu, untuk mengedukasi dirinya sendiri gitu. Jadi mereka tuh cenderung, bahkan kita bikin konten pada akhirnya bikin rubrik konten yang sederhana kayak misalnya kita ngenalin mantan makanan dari hutan misalnya. Mantan, boleh tuh. Sesederhana itu. Atau misalnya kenal dekat dengan hutan, tuh rubrik-rubrik yang kita bikin pada akhirnya untuk bisa mengenalkan isu hutan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami gitu. Karena ternyata anak-anak muda itu ada keinginan untuk belajar gitu. Oke, jadi lebih simpel ya lebih cara simple belajarnya. gitu. Jadi secara bisa dilihat minatnya udah cukup Iya, bagus iya, nih. iya, Mungkin iya. setelah isu lingkungan lain mereka ingin belajar juga gitu soal isu hutan seperti apa. Oke. Nah, di HII ini aku tadi baca ya, Terima kasih. Ada 2 program yang menarik perhatian aku. Yaitu adalah konsumsi hasil hutan bukan sama kayu. sama apa satu lagi adopsi Adopsi pohon. Adopsi pohon itu tuh menarik banget. Itu tuh gimana caranya, Mbak? Karena aku pas lihat kayak, hah, gimana nih caranya? Adopsi Apa pohon nih? tuh Gitu. apakah dari hutan dicabut ditaruh di depan rumah kita atau gimana? Maaf, agak Biar sulit bisa ya, dipeluk gede. gitu ya. Gimana tuh Mbak? Oh iya paham. Oke, pertama kita ngomongin dulu yang tadi ya, mengkonsumsi hasil hutan bukan kayu. Karena pasti yaitu kadang istilah-istilah kehutanan ini nggak familiar dengan kita. Kakaknya coba ada bayangan nggak sih hasil hutan bukan kayu itu apa? Hasil hutan bukan kayu. Yang bisa kita konsumsi? Kayak ini nggak sih buah-buahan? Buah-buahan, Tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya yang paling sering itu sebenarnya kayak madu, kopi. Oh Iya. Nggak kepikiran Nggak ya, sadar madu, kopi. Iya loh, itu kan adanya di hutan, madu hutan. Betul. Ya ampun, iya benar. Madu hutan, iya gitu. Jadi kita coba mengenalkan produk-produk yang memang bukan selalu hasil dari hutan, tapi dihasilkan oleh masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan sebagai alternatif income mereka, supaya mereka nggak merambah hutan nih, karena mereka punya penghasilan lain. Iya. Makanya harus kita dorong produknya bisa dikonsumsi dan dibeli sama kita gitu. Itu misalnya tadi ada produk-produk kerajinan, ada produk madu yang dikonsumsi gitu, terus ada kopi gitu. Karena kan kopi pun itu bisa tumbuh dengan baik kalau tutupan hutannya baik gitu. Oh, oke. Jadi bersyukurlah kita punya hutan yang luar biasa sehingga kita bisa mengkonsumsi kualitas kopi yang terbaik ya. Selalu digaungkan pasti Iya, kualitas betul. kopi Indonesia the best gitu. Karena memang kita harus bersyukur kita masih punya hutan yang terjaga. Iya. Itu. Terus tadi ngomongin hutan gitu, ngomongin adopsi hutan, itulah kenapa karena kita ingin produk-produk pangan tadi yang masih dengan kualitas baik tadi masih terjaga, makanya kita doronglah programnya adopsi hutan gitu, atau adopsi pohon. Bukan pohonnya yang dibawa ke kita ya, biar bisa dibawa dipeluk ya. Enggak. Bukan ya. Jadi gimana tuh konsepnya tuh? Konsepnya tuh ada 2 sebenarnya, adopsi pohon atau kita sebenarnya adopsi hutan gitu. Karena itu berarti ada di hutan gitu, bukan sekedar pohon. Pertama ada yang dilakukan secara penanaman. Itu kalau penanaman pohonnya ditanam di lahan-lahan kritis di sekitar hutan. Nanti dikelola oleh masyarakat atau misalnya ada kelompok pengelola hutannya itu sebagai mitra yang mengelola gitu. Makanya kenapa namanya adopsi? Karena itu akan dirawat sepenuh hati seperti merawat anak sendiri. Oh, akan makanya dirawatkan adopsi. gitu ya. Bukan, jadi tidak hanya menanam gitu. Makanya kita sebutnya mengadopsi hutan atau mengadopsi pohon. Karena nanti ada mitra-mitra kita di tingkat lokal yang melakukan perawatan itu. Kemudian yang kedua itu pohon tegak
gitu. Nah, yang pohon tegak ini seru karena yang tadi jadi si pohon tegak ini ada di dalam hutan yang memang dijaga oleh kelompok pengelola hutannya gitu. Jadi pohonnya tegak, ada macam-macam diameternya. Dari mulai 20, 40 sampai pohon yang besar yang bisa dipeluk oleh 7 orang gitu. Oh wow. Itu satu pohon satu orang cut seperti apa? Satu pohon satu orang untuk adopsi. Iya, jadi satu pohon itu diadopsi satu orang atau misalnya kelompok itu boleh. Segeng bisa nih. Segeng bisa, karena memang yang tadi diameternya kan beda-beda. Berarti kan otomatis harga biaya untuk mengadopsi pohon tegaknya pun beda-beda gitu. Biasanya kita tentukan harga itu tergantung diameter pohonnya, Kak. Gitu. Range-nya Mbak? Range-nya sangat terjangkau. Mungkin kalau di Jaksel bisa dengan setara dengan 2 atau 3 gelas kopi sih. Oh, bisa lah kalau Bisa itu. lah ya, bisa Anak-anak banget, Jaksel anak mah. Jaksel mah. Ya 3 kan? hari nggak ngopi dulu, langsung adopsi pohon, bisa banget. Oke, Gitu. oke. Jadi itu macam-macam harganya dari mulai 150.000 sampai macam-macam ratusan yang mungkin bisa patungan sebenarnya sama teman-teman, segeng, sekantor, bisa atas nama pacar dan sebagainya. Sekeluarga. Oh, Bisa jadi kado berarti? Kado bisa. Nanti kita lucu. bisa customize tagging pohonnya itu, ada fotonya mungkin perlu foto. Iya. Iya. Kalau Kadang hujan ada- nanti luntur dong, Kak? Enggak, Oh, karena enggak. kan kita yang anti air, Oh, tagging seru. pohonnya. Betul, seru. Seru, Bahkan seru, ada yang misalnya pengen request, Kak karena aku sukanya warna ungu, jadi tagging pohonnya mau warna ungu. Boleh. Oh boleh. Jadi Boleh. emang boleh ini custom ya? Custom boleh ya gitu. tuh. Terus Jadi- jenis pohonnya juga milih atau Jenis gimana? pohon biasanya kita ada listnya berdasarkan data dari para rangers kita yang sebagai mitra di lapangan. Pohon yang available untuk diadopsi itu apa saja. Nanti ada daftarnya, lokasinya bisa Ya. milih. Misalnya ingin di Sumatera Barat karena pacar saya dari sana gitu. Misalnya ada yang dari Bengkulu, Kalimantan gitu. Tapi memang saat ini mayoritas di Pulau Jawa, Sumatera sama Kalimantan gitu untuk pohon-pohon yang bisa diadopsi. Kalau misalnya mau yang dekat, kita ada di Bandung gitu. Barangkali nanti setelah adopsi sama pacar gitu atau sama keluarga ingin jalan-jalan ke hutan, mau lihat pohon yang diadopsi itu bisa ada nggak ditengokin? sih? Bisa. Bisa ditengokin Bisa juga dong. seru. Bisa banget. Nanti kalau gitu. putus sama pacarnya bisa dibelah nggak, Mbak? Jangan. Hak asuhnya kemana nih jadinya? Takutnya gini, hak asuhnya kemana nih pohon? Saya atau Masuk ke Anda? kakak nggak, Mbak? Takutnya ini ada sidang, Mbak. Gitu. Ya kan? Adopsi soalnya hak asuh. bisa Nanti disidang? Bisa dikomunikasikan Bisa untuk dikomunikasi. pergantian nama ya. Oh gitu, Bisa. aman. Jadi yang masih pacaran, yuk langsung kita beli hadiah buat pacar kita pohon. Betul, benar. Ha-ha. Nanti adopsi pohon karena manfaatnya luar biasa gitu. Jadi dengan mengadopsi pohon yang ada di dalam hutan gitu, itu berarti kita menjaga yang tadi ya, hutan kita bisa tetap ada di ranking ketiga. Iya. Terus juga kita membantu memberikan insentif khususnya buat para penjaga hutan yang ada di garda terdepan gitu, buat para rangers yang patroli secara berkala gitu. Karena dari insentif atau donasi yang kita berikan itu digunakan untuk para rangers patroli, kebutuhan patroli. Misalnya bagaimana kan merawat hutan itu luasnya kan luar biasa ya gitu. Di hutan desa misalnya yang di Bengkulu aja itu luasnya 1.000 hektar gitu. Bayangin patroli 1.000 hektar atau sekian hektar misalnya yang dibagi-bagi pun mereka itu sekali patroli minimal seminggu. Jadi logistiknya, peralatannya harus mumpuni banget kan. Jadi secara tidak langsung bagaimana kita yang di perkotaan bisa gotong royong untuk membantu para rangers jagain hutan yang ada di sana gitu. Jadi manfaatnya luar biasa sih adopsi. Sudah ada berapa persen, Mbak? Pohon yang sudah teradopsi? Iya. Sebenarnya kalau persen agak susah ya ngitung persen. Tapi sejauh ini dari HI berdiri itu sudah lebih dari 3.000 pohon yang diadopsi gitu. Karena memang yang tadi tidak hanya skema satuan, tapi juga kita ada skema misalnya
segeng gitu. Segeng Iya, mengadopsinya iya, iya. karena kita geng-gengnya udah 5 tahun mau adopsi 5 gitu. Atau Oh, oke. korporasi juga banyak Oke, heeh. inisiatifnya yang ingin sesuai dengan perayaan anniversary-nya korporat misalnya. Terus juga misalnya ya tidak hanya satuan tapi memang yang dalam jumlah banyak gitu. Misalnya kita juga tadi membuka bagi yang mau patungan gitu dengan sesuai kapasitas budget, itu juga bisa dibuka di platform kitabisa.com jaga hutan gitu. Nah, di situ kita bisa berdonasi sesuai dengan kapasitas kita. Nah, kalau bentuknya patungan itu lebih banyak lagi gitu. Karena I itu kan see. sifatnya gotong royong bareng sebanyak-banyaknya orang yang ingin berdonasi I gitu. see, menarik. Nah, kalau ini kan berarti udah berapa tahun nih HI ini berdiri, Mbak? HII sudah 8 tahun. Sudah Tahun 8. ini di 22 April di Hari Bumi tahun ini kita 9 tahun. Berarti hampir 9 tahun. Ada nggak sih selama Iya. 9 tahun ini Apa prestasi? kesulitan? Prestasi Prestasi dan dua-duanya. kesulitan. Dua-duanya boleh nggak? Prestasi dan kesulitan. Nih kalau ngomongin kesulitan bisa sampai imsak sih Kak Oh, kayaknya. prestasi ya dulu. Curhat kayaknya ya. Ada curhatnya. Nanti kita bikinin Nanti satu kita- sesi, satu sesi ya, biar semuanya Iya. bisa belajar, ya kan? Coba prestasinya. Ya namanya membangun organisasi ya. Kadang ngomongin kesulitan itu pasti banyak Iya. hal. Apalagi Hutan Itu Indonesia ini kan kita berada di bukan ada di depan. Bagaimana kita bisa tugasnya agak berat gitu. Bagaimana kita harus mengkonversi orang dari yang tidak ngerti, dari yang nggak peduli soal hutan, supaya mau dan ikut berkontribusi gitu. Jadi walaupun memang sudah banyak orang muda yang tersadarkan gitu, sudah mulai tren di isu lingkungan sudah menaik gitu, tapi kan bukan berarti edukasi jadi semudah itu gitu. Karena yang tadi istilah-istilah hutan tuh tidak semua mudah dipahami gitu, termasuk Iya, aku gitu. Karena aku pun bukan backgroundnya kehutanan gitu, aku backgroundnya komunikasi gitu. Makanya kayak aku pun masih banyak hal yang masih harus aku pelajari gitu. Jadi itu sih bagaimana mengenalkan isu hutan supaya bisa membuat orang makin sayang dan makin cinta sama hutan. Apalagi buat kita yang sehari-hari ketemunya gedung gitu, Ya. bukan hutan gitu. Kenapa gue harus peduli sama hutan gitu? Itu urusan orang-orang yang di sana lah gitu kan. Apalagi Iya, isu hutan tuh cenderung nggak seksi gitu. Dan terlalu banyak berita negatif tentang hutan gitu. Padahal efeknya dekat sama kita ya Mbak ya. Betul gitu. Manfaatnya kan sebenarnya sedekat nafas kita gitu. Kita bisa menghirup udara Iya, segar betul. saat ini karena ada hutan yang masih terjaga. Coba kalau nggak ada hutan, nggak ada yang nyerap emisi, sudah tidak ada lagi yang mengatur suhu iklim gitu kan. Berarti kita akan semakin panas. Biaya listrik, biaya skincare luar biasa. Benar, apalagi perempuan. Nggak kepikiran kan? Iya. Wah, Luar ngaruh sama biasa. skincare. Yuk, Daripada bisa beli yuk. skincare, kamu adopsi. Adopsi. Iya Bisa, betul. bisa. Beli dua-duanya bisa ya? Dua-duanya Ah. bisa. Nah, karena itu gitu. kita harus cari investor. Maka dari Ya itu kan? tugas kita Iya, benar. Sulit, iya. Betul. Setuju. Ya, karena Sejauh ini, tidak semua orang sadar akan hal itu. Iya. Kalau jauh ini udah kolaborasi dengan siapa aja Mbak? Kita kalau kolaborasi sudah banyak ya, multi stakeholders dari lembaga pemerintahan, korporasi gitu, dan macam-macam komunitas di berbagai kota juga kita kolaborasi gitu. Saat ini yang program yang sedang berjalan, kita ada kolaborasi dengan Basnas. Programnya sedekah hutan. Skemanya masih sama dengan program adopsi hutan gitu. Jadi setahun kemarin kita kolaborasi dengan Basnas untuk program sedekah hutan gitu, dan banyak ada korporasi lainnya juga berkontribusi di program adopsi hutan gitu. Terus juga individu-individu, karena kita kan gerakan terbuka ya gitu. Jadi nafasnya HI adalah sukarelawan gitu. Sukarelawan. Kita sangat beruntung punya banyak dukungan sukarelawan di berbagai kota yang mau menggerakkan dan turut mengedukasi isu hutan di berbagai Oke, kota. udah gitu. berapa sukarelawannya sekarang, Mbak? Kalau ngomongin numbers agak susah ya. Banyak lah gitu. pokoknya ya. Ngomongin kota aja ya. Kota sih ya. Kota ya. Kita tuh sekarang kalau di Jawa itu mostly di setiap
kabupaten di Pulau Jawa itu ada gitu kan. Dari Jawa Barat, Jabodetabek, terus Bandung, Jawa Barat ya, Jogja gitu, Jawa Timur itu ada. Kalau di Sumatera kita ada teman-teman kita di Medan, di Sumatera Utara, terus di Kalimantan kita ada di Pontianak gitu, di Kalimantan Barat gitu. Dan kita juga ada project di NTT. Kalau di NTT itu sampai di 12 kabupaten dan kota untuk gerakan relawan kita gitu. Jadi secara relawan mungkin tersebar khususnya di barat ya gitu, di dekat dengan wilayah-wilayah kerja kita. I see. Cara jadi relawannya gimana? Siapa tahu nih Detikers mau coba jadi relawan. Betul. Apakah boleh? Boleh dong. Boleh, gimana caranya tuh, Mbak? Gampang banget. Teman-teman jangan lupa di follow @hutanituid. Di follow @hutanituid, di situ nanti akan ada informasi kalau misalnya kita ada rekrutmen relawan. Karena selain informasi rekrutmen relawan, yang tadi kita punya jaringan sukarelawan di berbagai kota dan mereka itu sudah membentuk komunitasnya sendiri-sendiri. Jadi sudah berjalan inisiatifnya secara mandiri, mengelola sukarelawan, mengelola kegiatan gitu. Dan biasanya kita infokan, misalnya ini di Medan lagi ada kegiatan apa, di Jogja lagi ada kegiatan apa gitu. Jadi teman-teman bisa gabung dimanapun berada sesuai dengan lokasi terdekat kalian gitu. I see. Oke, terakhir nih Mbak, harapan untuk HII. Banyak sih. Singkat aja. Padat, singkat, jelas, silahkan Mbak. Ya, intinya untuk Hutan Itu Indonesia berharap semakin banyak orang muda yang bisa tergerak untuk ikut aksi jaga hutan gitu. Karena kita adalah gerakan terbuka gitu dan kita berharap semakin banyak orang yang peduli dan ikut aksi ini karena jaga hutan jaga masa depan. Wow, itu dia. Jaga hutan, jaga masa depan. Ya kan, jangan pasangan aja yang dijaga, tapi hutannya juga dijaga, boleh ya. Mau hidup lebih lama kan? Iya, betul ya kan. Tanpa stres ya kan, karena kan udara tuh ngaruh loh. Ngaruh kan? Gak usah takut karena tinggal di kota jauh dari hutan, tapi tetap bisa dekat dengan hutan dengan Iya, caranya. kapanpun, dimanapun, siapapun semua bisa jaga hutan gitu. Banyak cara yang bisa dilakukan. Jangan lupa follow @hutanituid. Tuh, jangan lupa di follow. Oke, gak kerasa ya, udah jam 6 loh Mas Yansa. Oh my god, udah selesai, luar biasa. Tapi terima kasih ya Mbak Tami untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga sukses. HII luar biasa. Terima kasih. Mbak, kita punya tagline Mbak. Oke, kita punya tagline. Tapi kalau misalkan kita ngomong detik sore, Gak cuma hore-hore. tapi jadi pohon ngomongnya. Oh, jadi pohon. Pohon kena angin Mbak. Gitu. Gitu ya. Benar. Silakan Mas Bebas, Yansa. kayaknya bebas. Mau closingan? Kamu aja. Silakan. Iya, Detikers. Jadi kita udah nemenin Detikers dari jam 15.30 sampai 18.00. Tapi tenang, besok kita bakalan ketemu lagi. Kalau gitu Pocut pamit. Yansa pamit. Tami pamit. Pokoknya jangan lupa besok nonton lagi Detik Sore. Gak cuma. Cuma Hore.